Setelah ibadah keluarga malam itu, ketika bau papeda hangat masih naik dari tempayan dan suara jangkrik dari tepi danau Sentani menyusup di selapapan rumah, Bapak Yafet Wenda meletakkan sebuah sendok kayu di atas para-para seperti orang meletakkan bukti pembunuhan. Di sebelah sendok itu ia taruh karung sagu basah yang sudah menghitam di beberapa sisi, selembar surat pelepasan hak garap dusun sagu, dan buku koperasi bersampul biru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Semua orang memandangku. Guru Efraim berdiri kaku di dekat tiang rumah, mama-mama pasar saling merapatkan noken ke dada, pengurus gereja menunduk seperti sedang menunggu dosa disebutkan satu persatu, sementara tua adat dan 2 orang lelaki bersepatu mengilap dari perusahaan luar duduk di bangku panjang yang biasanya dipakai anak-anak makan pisang rebus. Yonas, suamiku, tidak berdiri di sampingku. Ia berdiri di belakang ayahnya, sedikit menunduk, tetapi bukan karena malu. Ia menunduk seperti orang yang sudah memilih tempat berlindung. Mulai malam ini, kata Bapak Yafet, suaranya rendah tetapi memotong udara lebih tajam daripada parang sagu, Meliana tidak pegang anak, tidak pegang koperasi, tidak pegang surat, dan tidak bicara soal dusun sagu. Beberapa orang menarik napas, ada yang menyebut nama Tuhan pelan. Aku tidak langsung menangis, aku justru menatap sendok kayu itu. Pagi tadi, sebelum Efraim berangkat sekolah, aku mengaduk papeda untuknya dengan sendok kayu tua peninggalan ibuku, sendok yang ujungnya retak miring dan gagangnya punya 3 goresan kecil seperti gelombang danau. Sendok itu selalu terasa biasa di tanganku, seperti napas dapur, seperti suara ibu yang tidak banyak bicara tetapi selalu tahu kapan papeda harus diaduk pelan agar tidak menggumpal. Namun sendok di atas para-para itu tidak punya retak miring. 3 goresan di gagangnya lurus, kasar, seperti dibuat buru-buru oleh tangan yang tidak pernah melihat danau dari dapur ibuku. Saat itulah aku tahu, sebelum tuduhan selesai dibacakan, bahwa malam ini bukan hanya tentang sagu basah, ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kotor daripada karung yang mereka taruh di depanku. Bapak Yafet membuka buku koperasi palsu itu dengan gerakan pelan, sengaja membuat setiap halaman berdesir agar semua orang merasa ia sedang memegang kebenaran. Ini catatan pembayaran mama-mama yang hilang. Ini tanda tangan tua adat yang dipalsukan. Ini surat yang dia sembunyikan dalam noken dokumen. Dan ini, ia mengetuk karung basah dengan tongkatnya, sagu rusak yang dicampur ke stok premium untuk toko bandara. Aku mendengar namaku bergeser dari mulut ke mulut, Meliana, perempuan pasar, menantu luar, ibu yang tidak tahu adat. Aku berdiri di dekat karung sagu basah karena memang sejak 3 bulan terakhir, setiap rapat keluarga, Bapak Yafet selalu menyuruhku duduk di sana, bukan di dekat meja dokumen. Awalnya ia berkata sambil tertawa, menantu cukup ayak sagu, jangan ayak keputusan orang tua. Orang-orang ikut tertawa karena di kampung, ucapan orang tua laki-laki sering dianggap nasihat meskipun ujungnya melukai. Tapi malam itu tawanya tidak ada. Kalimat itu berubah menjadi hukuman. Dia tidak boleh pegang anak, tidak boleh pegang sendok, tidak boleh pegang rekening, tidak boleh bicara tanah. Mataku mencari Efraim, anak laki-lakiku berdiri di samping gurunya, baju gerejanya masih rapi, tetapi wajahnya seperti anak yang baru dipaksa menelan batu. Ia tidak mendekat padaku. Padahal pagi tadi ia masih duduk di dapur, mengayun-ayunkan kaki, menatap papeda yang kuaduk dengan sendok ibuku. Mama, katanya waktu itu, kata kakek, kalau papeda dari sagu kotor perut bisa sakit. Aku sempat tertawa kecil karena mengira itu hanya omongan orang tua yang terlalu cerewet soal makanan. Papeda mama bersih, jawabku. Mama yang timbang sagunya sendiri, tapi Efraim tidak langsung makan. Ia melihat sendok kayu di tanganku, lalu melihat mangkuknya seperti ada dosa yang mengambang di permukaan. Sekarang, di para-para rumah Wenda, aku mengerti rasa takut itu sudah ditanam lebih dulu. Mereka tidak hanya menyusun bukti palsu. Mereka menyusun hati anakku agar menjauh sebelum aku sempat memeluknya. Bicara, bentak salah satu paman Yonas. Kalau memang tidak salah, kenapa diam? Aku menelan ludah. Di dadaku ada api yang ingin keluar sebagai teriakan, tetapi di kepalaku ada daftar yang sudah kususun sejak pagi. Sekolah sudah mencetak log perubahan wali jemput Efraim, bank sudah kuminta menahan mutasi rekening koperasi, dan Mama Rinawati sudah kusembunyikan bersama buku timbang asli di rumah saudaranya dekat pasar. Tidak ada satupun dari mereka tahu. Bahkan Yonas tidak tahu bahwa sebelum ibadah dimulai,
Aku sudah melihat bayangan surat ini dari arah yang lain, maka aku diam. Bukan karena kalah, bukan karena tidak punya suara. Aku diam karena malam itu Bapak Yafet sedang membuka pintu perangkap yang ia pikir dibuat untukku, padahal setiap tanggal, setiap tanda tangan, setiap rekening, dan setiap benda kecil di meja itu punya cara sendiri untuk bicara jika dibawa ke tempat yang benar. Lihat dia, kata Bapak Yafet sambil menunjuk wajahku dengan ujung tongkat. Tidak membantah karena tahu salah. Dari dulu saya bilang, perempuan yang cuma pegang sendok jangan pegang surat tanah. Kalimat itu membuat beberapa mama-mama menunduk. Aku melihat Mama Yulce, yang biasa membantuku mengeringkan sagu di ruang jemur, menggigit bibirnya. Aku melihat seorang tua adat memalingkan wajah sebentar ke arah dua lelaki perusahaan. Aku melihat Yonas meremas ujung kemejanya, gerakan kecil yang dulu ku kenal sebagai tanda ia gelisah. Tetapi malam itu gelisahnya tidak menyelamatkanku. Bapak Yafet lalu mengangkat surat pelepasan hak garap itu tinggi-tinggi. Ini bukti bahwa dia mau jual dusun sagu diam-diam, dusun yang selama ini keluarga Wenda jaga. Dia pakai tanda tangan tua adat. Dia pakai nama koperasi, dia pakai nama mama-mama pasar. Kalau saya tidak tangkap malam ini, tanah kita habis. Kata tanah membuat ruangan berubah. Di Sentani, sagu bukan hanya makanan, dusun sagu adalah garis ibu, perut keluarga, alasan orang masih pulang meskipun rumah sudah pecah. Aku berasal dari keluarga kecil di pesisir, tetapi sebagian dusun itu bukan dari Wenda. Itu dari garis ibuku, dari perempuan-perempuan yang namanya jarang disebut di rapat laki-laki, tetapi tangannya membuka jalur, menanam, mengolah, dan membayar utang keluarga ketika lelaki terlalu sibuk bicara marwah. Bapak Yafet tahu itu. Ia pernah berjanji di depan keluargaku bahwa dusun dari garis ibuku tidak akan disentuh tanpa persetujuan tertulisku dan mama-mama pemilik hak. Janji itu dulu membuatku percaya. Janji itu membuatku meninggalkan kios kecil ibuku, masuk ke rumah Wenda, membangun kemasan sagu Yoboi rasa danau, mengurus pesanan toko bandara, menghitung pembayaran mama-mama, menyimpan arsip koperasi, dan membiarkan nama Wenda lebih besar daripada nama ibuku sendiri. Sekarang janji itu dipakai sebagai tali untuk menjeratku. Bapak, suaraku akhirnya keluar, tidak keras, tetapi cukup membuat beberapa kepala menoleh. Kenapa surat pelepasan hak garap ada di rumah malam ini, bukan dibahas di kantor kampung? Bapak Yafet tersenyum tipis. Karena kantor kampung untuk orang yang masih punya muka, kau sudah tidak punya muka. Tawa kecil pecah dari salah satu sepupu Yonas, tetapi cepat mati ketika Efraim menatapku. Tatapan anakku tidak menuduh sepenuhnya. Ia bingung. Dan kebingungan anak lebih menyakitkan daripada kebencian orang dewasa, karena di sana masih ada ruang untuk diselamatkan, tetapi setiap detik orang lain bisa mengisinya dengan racun. Seorang pengurus gereja, Bapak Niko, berdeham. Meliana, kalau ini hanya salah paham, lebih baik kau tanda tangan surat mundur dulu, supaya urusan tidak sampai kantor kampung. Nama keluarga masih bisa dijaga. Ia menyodorkan selembar kertas lain. Surat pernyataan mundur dari koperasi. Tanggalnya sudah diketik. Namaku sudah tertulis rapi. Hanya ruang tanda tangan yang kosong, seperti lubang kecil yang disiapkan untuk menjatuhkanku. Aku memandang kertas itu, lalu memandang tangan Yonas. Aku ingat tangan yang sama dulu membantuku menutup karung sagu saat hujan turun tiba-tiba. Aku ingat ia pernah berkata, "Kita jaga usaha ini pelan-pelan, Mel." Bapak keras, tapi hatinya untuk keluarga. Dulu aku percaya karena lelah sering membuat perempuan memilih percaya agar rumah tidak runtuh. Tapi beberapa hari sebelum malam itu, sekolah Efraim menolak konfirmasi jemput dariku. Petugas tata usaha berkata dengan canggung bahwa kontak utama sudah diubah menjadi Yonas, dan izin jemput dariku harus dikonfirmasi ulang. Saat kutanya sejak kapan, ia melihat layar komputer lalu berkata, "Sudah masuk 3 hari lalu, Ibu." 3 hari sebelum tuduhan sagu rusak diumumkan, 3 hari sebelum buku koperasi palsu dibawa ke para-para, 3 hari sebelum mereka berkata aku ibu yang berbahaya bagi anakku. Disitulah tanda pertama bahwa serangan ini tidak lahir dari kemarahan sesaat, ini disiapkan. Saya tidak akan tanda tangan malam ini, kataku. Suara-suara langsung naik. Dengar, masih melawan. Perempuan begini yang bikin keluarga pecah. Kalau bersih, kenapa takut? Bapak Yafet mengangkat tangan, dan ruangan kembali diam. Ia menikmati diam itu.
Ia sudah puluhan tahun memimpin rapat koperasi, bicara di gereja, duduk di para-para adat, dan orang-orang terbiasa berhenti ketika tangannya terangkat. Aku dulu juga begitu, aku berhenti bicara sebelum pikiranku selesai, karena takut dianggap menantu kurang ajar. Kau tidak tanda tangan, tanyanya. Tidak sebelum saya lihat buku timbang asli. Matanya berkilat sebentar, sangat cepat, tetapi aku melihatnya. Buku timbang ada di sini. Itu bukan buku timbang yang saya pakai. Kau mau bilang saya bawa buku palsu? Saya bilang buku itu bukan yang saya pakai untuk stok sagu minggu ini. Tongkatnya menghantam lantai. Efraim tersentak. Yonas akhirnya bergerak, tetapi hanya setengah langkah, lalu berhenti lagi. Cukup, kata Bapak Yafet. Kau pikir karena bisa tulis angka, bisa baca slip bank, bisa bicara dengan toko bandara, kau lebih tahu dari orang tua. Dari dulu saya biarkan kau urus sagu karena saya kasihan, tapi kau lupa tempat. Kata kasihan itu menampar lebih keras daripada tuduhan. Bertahun-tahun aku bangun sebelum matahari, memeriksa tepung sagu yang dijemur, mencium apakah ada bau asam dari karung basah, mencatat berat masuk dan keluar, menghitung pembayaran mama-mama, agar tidak terlambat, menjawab telepon toko oleh-oleh, membawa contoh keemasan ke Jayapura, menyimpan kwitansi, dan pulang malam untuk memasak papeda buat anakku. Semua kerja itu dijadikan kasihan. Semua teliti itu dijadikan kelancangan. Semua sabar itu dijadikan bukti bahwa aku memang pantas diinjak. Seorang lelaki dari perusahaan luar, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Kami hanya datang sebagai pihak yang ingin mendengar klarifikasi keluarga. Kalau ada sengketa internal, kami tentu menunggu keputusan pihak adat dan koperasi. Ucapannya rapi, terlalu rapi untuk orang yang katanya hanya datang mendengar. Aku memperhatikannya, sepatunya belum kotor tanah kampung, tetapi ia tahu cara duduk dekat Bapak Yafet. Di atas map cokelat yang ia bawa, ada sudut kertas berstempel. Aku tidak bisa membaca isinya dari tempatku, tetapi aku melihat satu kata yang cukup, pasokan. Dadaku menegang. Jadi bukan hanya surat pelepasan. Ada kontrak pasokan yang sudah bergerak. Bapak, kataku lagi, kali ini pada Yafet tetapi mataku ke lelaki perusahaan itu, kalau saya dituduh menjual contoh sagu ke perusahaan luar, kenapa perwakilan perusahaan sudah ada di sini sebelum saya dimintai keterangan? Ruangan kembali pecah dalam bisik. Bapak Yafet menatapku seperti orang yang baru menyadari anjing kecil yang biasa tidur di dapur ternyata punya gigi. Karena saya yang panggil mereka supaya semua jelas. Jelas untuk siapa? Tanyaku. Untuk keluarga. Atau untuk surat yang sudah disiapkan? Yonas memejamkan mata. Itu cukup. Gerakan kecil itu menusukku lebih dalam daripada bentakan ayahnya. Ia tahu ada surat yang disiapkan. Mungkin ia tidak menulisnya. Mungkin ia tidak memalsukan tanda tangan. Tetapi ia tahu. Dan ia berdiri di belakang orang yang sedang menuduhku. Bapak Yafet tidak menjawab pertanyaanku. Ia justru menoleh kepada guru Efraim. Ibu guru, mulai besok anak ini jangan diserahkan kepada Meliana dulu, sampai urusan selesai. Kami takut dia bawa lari anak dan dokumen. Guru itu tampak terkejut. Bapak, sekolah perlu surat resmi untuk perubahan seperti itu. Sudah ada perubahan wali dari bapaknya. Yonas menatap lantai. Aku mendengar sesuatu patah di dalam diriku, tetapi patahnya tidak bersuara. 3 hari lalu, ketika sekolah menolak konfirmasiku, aku masih berharap itu hanya keputusan panik Yonas karena tekanan ayahnya. Malam itu, harapan terakhir itu berubah menjadi benda asing yang harus kusingkirkan agar aku bisa berpikir. Yonas, panggilku. Ia mengangkat wajah pelan. Kau tanda tangan perubahan wali jemput Efraim? Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara. Bapak Yafet menjawab untuknya. Dia bapaknya. Dia punya hak. Aku ibunya. Ibu yang memalsukan surat tidak bisa dipercaya pegang anak. Efraim menangis tanpa suara. Air matanya jatuh, tetapi ia tidak bergerak ke arahku. Aku ingin menerobos semua orang dan memeluknya, mengatakan bahwa tidak ada satupun sagu kotor yang kucampur, tidak ada satupun tanda tangan yang kupalsukan, tidak ada satupun tanah ibuku yang kujual. Tapi kalau aku bergerak sekarang, mereka akan berkata aku histeris. Kalau aku menangis keras, mereka akan berkata aku bersalah. Kalau aku merampas surat itu, mereka akan berkata lihat, pencuri ingin menyembunyikan bukti. Maka aku berdiri diam,
kuku-kukuku menekan telapak tangan, dan mengingat satu persatu benda yang masih berada di luar jangkauan mereka. Buku timbang asli di rumah saudara Mama Rinawati, slip bank yang sudah kufoto, log sekolah dalam amplop di tas kainku, salinan surat adat lama yang kusimpan di map gereja, dan foto sendok papeda asli yang pagi tadi masih tergantung di dapur koperasi. Sendok. Aku kembali melihat benda di atas para-para. Mereka memilih sendok karena ingin membuat tuduhan terasa dekat denganku. Perempuan dapur. Perempuan papeda. Perempuan yang katanya cuma pegang sendok. Mereka tidak tahu justru karena aku setiap hari memegang sendok itu, aku tahu beratnya, retaknya, bekas goresannya, bahkan bunyi kecilnya saat menyentuh bibir tempayan. Tiruan itu terlalu mulus di ujung kiri. Gagangnya terlalu baru. 3 goresannya tidak mengikuti lengkung kayu. Orang yang membuatnya hanya meniru tanda, bukan sejarah. Itu bukan sendok saya, kataku pelan. Beberapa orang tertawa, kali ini lebih keras. Sekarang sendok juga dia tolak, kata sepupu Yonas. Besok-besok dia bilang anaknya bukan anaknya. Aku menoleh ke arah suara itu. Saya tidak bilang sendok itu bukan sendok. Saya bilang itu bukan sendok saya. Mama Rinawati tidak ada di ruangan. Ketidakhadirannya mulai disadari beberapa mama-mama pasar. Aku melihat Mama Yulce berbisik kepada Mama Dina. Mereka mungkin heran mengapa bendahara koperasi tidak hadir pada malam tuduhan sebesar ini. Bapak Yafet juga menyadarinya, karena ia tiba-tiba berkata, Mama Rinawati sudah tahu semua. Dia hanya sakit, besok dia akan tanda tangan berita acara. Bohong itu jatuh di tengah ruangan dengan bau yang lebih asam daripada sagu basah. Mama Rinawati tidak sakit. Sore tadi, di pasar subuh yang sudah sepi, tangannya gemetar saat menyerahkan buku timbang asli kepadaku. Meliana, bisiknya, matanya merah, saya dulu ikut bicara jahat tentang kau, saya pikir Bapak Yafet mau selamatkan koperasi. Tapi nama saya dipakai di berita acara yang tidak pernah saya hadiri. Uang mama-mama juga ditahan. Kalau malam ini mereka panggil saya tidak datang dulu. Buku ini jangan tinggal di rumahmu. Aku tidak memaafkannya saat itu, tidak bisa. Luka tidak hilang hanya karena orang datang membawa bukti. Tapi aku menerima buku itu karena kebenaran kadang datang dari tangan yang pernah ikut melempar batu. Sekarang, ketika Bapak Yafet memakai namanya lagi, aku tahu malam ini bukan puncak, ini baru panggung pertama. Kalau Mama Rinawati sudah tahu semua, kataku, kenapa buku pembayaran mama-mama di meja itu tidak ada tanda koreksi bulan lalu? Wajah Bapak Yafet mengeras. Kau masih mau mengajar saya soal buku? Saya hanya tanya. Kau tidak punya hak tanya. Kalau saya dituduh menggelapkan uang koperasi, saya punya hak tanya buku mana yang dipakai. Ia mendekat satu langkah. Usianya 70, tetapi kemarahannya masih membuat orang-orang mundur. Hakmu hilang ketika kau khianati keluarga. Aku mencium bau pinang dari napasnya. Dulu bau itu akrab. Ia sering duduk di dapur sambil mengunyah pinang, memberi komentar soal keemasan, soal harga, soal cara bicara dengan pembeli kota. Aku pernah mengira kerasnya adalah cara orang tua menjaga keluarga. Aku pernah membela dia ketika ibuku berkata, Mel, jangan taruh semua surat di rumah suami. Tanah dari garis ibu harus tetap punya mata sendiri. Aku menjawab, Bapak Yafet sudah janji. Sekarang janji itu berdiri di depanku dengan tongkat dan buku palsu. Bapak, kata Yonas akhirnya, tetapi suaranya terlalu kecil. Semua orang menoleh, aku menahan napas. Mungkin, untuk satu detik bodoh, aku berharap ia akan berkata cukup, jangan fitnah Meliana, kita periksa di kantor kampung. Tetapi Yonas hanya berkata, mungkin lebih baik Meliana pulang ke kamar dulu. Efraim biar tidur dengan mama malam ini. Bukan pembelaan, pengasingan. Efraim menatap ayahnya, lalu menatapku. Mama tidak pulang ke kamar, kataku. Mama berdiri di sini, Bapak Yafet tertawa pendek, berdiri saja. Tapi anakmu malam ini tidak ikut kau? Kata-kata itu membuat lututku hampir lemas. Semua tuduhan tentang sagu, surat, koperasi, bahkan tanah, masih bisa kuhadapi dengan dokumen. Tapi anakku adalah tempat paling lunak yang mereka tusuk dengan sengaja. Aku melihat Efraim mengusap pipinya dengan punggung tangan. Ia ingin bergerak, tetapi gurunya memegang bahunya pelan, mungkin karena takut situasi memburuk. Efraim, kataku, suaraku nyaris pecah, Mama tidak pernah membuat sagu kotor untukmu. Bapak Yafet langsung menyela.
Jangan pengaruhi anak, aku menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan amarahku terlihat sedikit. Dia anak saya. Saya tidak perlu memengaruhi dia untuk mencintai ibunya. Ruangan sunyi. Di luar, dari arah danau, angin membawa bau air dan daun sagu. Aku pernah mencintai rumah ini dengan cara yang tenang. Aku menghafal papan mana yang berderit agar tidak membangunkan Efraim saat pulang malam. Aku tahu sudut mana yang paling cepat kering untuk menaruh karung. Aku tahu lemari dokumen gereja harus diberi kapur barus agar kertas tidak dimakan lembab. Aku tahu mama mertua suka teh kurang manis. Aku tahu Bapak Yafet tidak suka dibantah di depan orang. Semua pengetahuan kecil itu dulu kupakai untuk menjaga rumah. Malam itu, semua berubah menjadi peta luka. Tanda tangan, kata Bapak Yafet kepada Bapak Niko, memberi isyarat agar surat mundur itu kembali disodorkan. Kalau dia tidak tanda tangan, besok kita bawa ke kantor kampung sebagai pencuri koperasi dan pemalsu tanda tangan adat. Bapak Niko mendekat. Tangannya tidak sekeras suara Bapak Yafet. Mungkin ia kasihan, mungkin ia takut. Di kampung, dua hal itu sering terlihat sama. Meliana, bisiknya, kadang mengalah dulu lebih baik. Aku menatap kertas itu. Di bagian bawah, ada ruang namaku, Meliana Kebarek, bukan Meliana Wenda. Mereka masih memakai nama lahirku saat butuh tanda tangan untuk melepas hak. Mereka menyebutku perempuan luar saat bicara warisan, tetapi memakai garis ibuku saat butuh surat tanah. Kejelasan itu membuat kepalaku dingin. Saya akan datang ke kantor kampung besok, kataku, dengan buku timbang saya, dengan slip bank, dengan log sekolah, dengan surat adat lama. Bapak Yafet mencondongkan tubuh, kau mengancam orang tua? Saya mengajak semua orang bicara di tempat yang punya catatan. Lelaki perusahaan itu mengubah posisi duduk. Map coklat di pangkuannya bergeser, dan selembar kertas hampir keluar. Kali ini aku melihat angka di sudut atas, tanggalnya. Tanggal itu membuat darahku berhenti sesaat. Surat mereka bukan dibuat setelah tuduhan, bukan dibuat malam ini. Tanggal di map lelaki itu lebih tua dari malam ketika Bapak Yafet pertama kali menuduh stok sagu berbau asam. Lebih tua dari perubahan wali jemput Efraim. Lebih tua dari karung basah yang katanya ditemukan sebagai bukti. Aku hanya melihatnya sekilas, tetapi cukup. Semua tuduhan ini datang terlambat dibanding surat yang ingin mereka sahkan. Artinya keputusan untuk menyingkirkanku sudah dibuat sebelum alasan untuk menyingkirkanku ditemukan. Aku ingin menatap Yonas, memaksanya melihat bahwa aku sudah tahu, tapi aku tidak boleh memberi tanda terlalu banyak. Bapak Yafet harus terus percaya bahwa aku hanya menantu yang sedang terpojok. Besok tidak perlu kantor kampung, katanya dingin. Besok kau keluar dari koperasi. Anak tinggal di sini. Arsip kau serahkan malam ini. Arsip apa? Tanyaku. Ia terdiam sepersekian detik. Semua arsip usaha. Arsip usaha atau arsip dusun sagu ibu saya? Suara tua adat di pojok akhirnya terdengar. Yafet, kalau menyangkut dusun dari garis ibu Meliana, memang harus ada keluarga ibunya juga. Bapak Yafet menoleh cepat. Ini urusan keluarga Wenda dulu. Tapi tanah itu bukan semua Wenda. Kalimat tua adat itu kecil, tetapi mengubah udara. Untuk pertama kalinya malam itu, Bapak Yafet tidak langsung menjawab. Aku melihat rahangnya bergerak. Ia marah bukan karena dibantah, tetapi karena jalur yang ia ingin tutup mulai disebut orang lain. Yonas menggeser kaki. Guru Efraim menatap pintu. Mama-mama pasar saling pandang. Sebuah retak kecil muncul di dinding suara Bapak Yafet. Kecil saja. Belum cukup untuk membuatnya runtuh, tetapi cukup untuk membuatku bernapas. Lalu dari luar rumah, terdengar bunyi motor berhenti. Semua kepala menoleh. Aku tahu bunyi motor itu. Motor tua yang knalpotnya batuk 2 kali sebelum mati. Motor milik saudara Mama Rinawati. Dadaku berdegup. Ia seharusnya tidak datang malam ini. Ia seharusnya menyimpan buku timbang asli sampai besok. Pintu rumah terbuka sedikit. Seorang anak muda berdiri di ambang, basah oleh gerimis, membawa noken hitam yang kukenal. Maaf, katanya gugup. Matanya mencari wajahku di antara orang-orang. Mama Rinawati suruh antar ini sekarang. Katanya jangan tunggu pagi, karena ada orang sudah datang cari buku ke rumah. Bapak Yafet berdiri begitu cepat hingga tongkatnya jatuh menghantam lantai. Yonas pucat. Dan sebelum siapapun sempat bergerak,
Aku melihat ujung buku timbang asli menyembul dari noken itu, bersama gagang sendok kayu tua milik ibuku yang retak miring dan bergaris 3 gelombang danau. Tidak ada lagi orang yang bisa berpura-pura bahwa benda di para-para itu hanya soal dapur. Noken hitam itu seperti membuka mulut di tengah ruangan, dan dari dalamnya muncul buku timbang yang selama ini kutulis dengan tanganku sendiri, sudutnya lembab karena bertahun-tahun berada dekat ruang jemur, serta gagang sendok kayu tua yang membuat dadaku serasa ditarik pulang ke dapur ibuku. Bapak Yafet maju hendak merampas noken itu, tetapi tua adat yang tadi menegur soal tanah dari garis ibuku berdiri lebih dulu. "Jangan pegang," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat tangan Bapak Yafet berhenti di udara. Anak muda pembawa noken itu menelan ludah. "Mama Rinawati bilang, kalau buku ini sampai hilang malam ini, besok semua mama-mama pasar tidak punya bukti berat sagu dan uang yang belum dibayar." Kalimat itu menghantam lebih kuat daripada tuduhan apapun yang dilemparkan kepadaku. Mama-mama pasar, yang sejak tadi menunduk mulai saling bicara. Ada yang menyebut jumlah karung, ada yang menyebut pembayaran 2 minggu lalu, ada yang bertanya mengapa buku timbang asli tidak ada di meja sejak awal. Bapak Yafet memukul lantai dengan telapak kakinya. "Itu buku curian," teriaknya. "Meliana sudah atur semua ini." Aku ingin langsung berkata bahwa ia baru saja mengakui buku di meja bukan satu-satunya catatan, tetapi aku menahan diri. Dalam ruangan seperti itu, satu kata yang terlalu cepat bisa dipelintir menjadi kesombongan. Aku hanya menatap sendok asli yang menyembul dari noken. Retak miring di ujungnya tampak jelas di bawah lampu kuning. 3 goresan kecil di gagangnya tidak lurus seperti tiruan di para-para, melainkan mengikuti serat kayu, seperti gelombang yang pelan tetapi tidak pernah berhenti. Efraim melihatnya juga. Matanya yang basah berpindah dari sendok palsu di meja ke sendok asli di noken, lalu ke wajahku. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membuat setengah langkah ke arahku. Namun Yonas menahan bahunya. Gerakan kecil itu membuat seluruh darahku mendidih. "Jangan tarik anak saya," kataku. Yonas seperti tersadar dari mimpi buruk, tetapi tangannya belum lepas. "Mel, jangan bikin keadaan lebih panas." "Yang panas bukan saya," jawabku. "Yang panas adalah karung sagu basah yang dipakai untuk membakar nama saya." Beberapa orang terdiam. Bapak Yafet menunjuk anak muda itu. "Keluar. Ini urusan keluarga." "Kalau urusan keluarga, kenapa perwakilan perusahaan duduk di sini?" tanya tua adat itu lagi. Lelaki bersepatu mengilap dari perusahaan luar segera menutup map cokelatnya, tetapi terlambat. Aku sudah melihat wajahnya berubah. Mama Yulce berdiri, suaranya gemetar. "Bapak Yafet, kalau benar ada uang mama-mama ditahan, kami harus tahu malam ini." "Duduk," bentak Bapak Yafet. "Saya yang urus koperasi ini sebelum kalian bisa hitung karung." Kalimat itu dulu mungkin membuat orang patuh. Malam itu, kalimat yang sama justru membuka luka lama. Mama-mama pasar memang sering membiarkan laki-laki bicara di depan, tetapi tangan merekalah yang memeras, menjemur, menimbang, mengemas, dan menunggu uang masuk untuk beli beras, bayar sekolah, bayar obat. Ketika nama mereka dipakai untuk menuduhku, mereka diam karena takut. Ketika uang mereka disebut, diam itu mulai retak. Bapak Niko dari gereja memegang surat mundurku, tetapi tangannya turun perlahan. Ia melihat noken itu seperti melihat dosa yang baru punya bentuk. "Lebih baik semua barang diletakkan di meja," katanya pelan. "Supaya besok dibawa ke kantor kampung." Bapak Yafet menoleh tajam. "Kau percaya menantu ini daripada saya?" "Saya percaya catatan harus dibaca," jawab Bapak Niko, meski suaranya bergetar. Itu bukan pembelaan penuh, tetapi cukup untuk membuat Bapak Yafet semakin berbahaya. Ia menatapku dengan mata yang belum pernah kulihat, bukan mata orang tua yang marah karena merasa dihina, tetapi mata orang yang pintu rahasianya hampir terbuka. "Baik," katanya tiba-tiba, suaranya turun. "Kalau Meliana mau main bukti, kita main bukti. Tapi malam ini anak tetap di rumah Wenda, arsip tetap diserahkan. Besok pagi, di depan kantor kampung, kita lihat siapa yang masih punya muka." Ia mengambil sendok tiruan dari para-para dan melemparkannya ke dekat kakiku. "Bawa sendokmu itu." Perempuan yang hidupnya dari dapur selalu pikir kayu bisa selamatkan tanah. Aku membungkuk, bukan untuk mengambil sendok palsu itu, melainkan untuk mengambil sendok asli dari noken. Saat jari-jariku menyentuh retak miringnya, aku merasa tangan ibuku di punggungku.
Tapi rasa hangat itu hanya sebentar, karena setelah itu Yonas berkata, "Mel, malam ini kau tidur di kamar belakang, Efraim di kamar mama." Aku menoleh kepadanya, "Kau masih ingin mengatur tempat tidurku setelah membiarkan mereka menyebutku pemalsu. Aku hanya mau jaga anak." "Dari siapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Efraim berbisik, hampir tidak terdengar, "Mama, benar mama palsukan tanda tangan tua adat?" Pertanyaan itu mematahkan sesuatu yang lebih dalam daripada kehormatan. Aku berjongkok di depannya, meski Yonas masih memegang bahunya. "Tidak, anakku. Mama tidak palsukan tanda tangan siapapun, tapi kakek bilang kalau mama pegang surat, tanah bisa hilang." Aku memandang Bapak Yafet. Ia tidak menyesal, ia justru berdiri lebih tegak, seolah racun yang sudah masuk ke kepala cucunya adalah kemenangan. "Tanah tidak hilang karena mama pegang surat," kataku kepada Efraim. "Tanah hilang kalau orang yang salah pegang surat dan semua orang takut bertanya." Yonas menarik Efraim mundur. "Cukup. Malam itu aku tidak diizinkan tidur di kamar, yang selama 9 tahun kusebut kamar kami. Aku duduk di kamar belakang, dekat karung kosong dan kardus keemasan oleh-oleh, dengan sendok ibuku di pangkuan dan buku timbang asli di bawah kain. Dari ruang tengah, aku mendengar suara keluarga masih berunding. Namaku disebut berkali-kali. Perempuan keras kepala. Menantu kurang ajar. Ibu yang membingungkan anak. Ada satu kalimat Bapak Yafet yang paling lama tinggal di telingaku. "Kalau dia sempat ke bank dulu, rekening bisa dibekukan dan kita semua malu." Ia mengucapkannya pelan, tetapi rumah papan selalu punya cara membawa suara ke sudut yang tidak disangka. Aku menutup mata. Jadi ketakutannya bukan sagu rusak. Bukan tanda tangan adat. Bukan martabat keluarga. Ketakutannya bank. Ketakutannya rekening. Pagi buta, sebelum ayam selesai bersuara, aku keluar dari kamar belakang lewat pintu samping. Aku tidak membawa banyak barang, hanya tas kain berisi buku timbang asli yang sudah kubungkus plastik, sendok ibuku, salinan log sekolah, dan ponsel dengan foto-foto slip bank yang sempat kusimpan. Aku tidak lari, aku berjalan ke dapur koperasi, tempat tempayan papeda, meja timbang, dan lemari tua yang kuncinya dulu kupegang sebelum Yonas menyerahkannya kepada ayahnya. Di dinding dapur masih ada bekas paku tempat sendok ibuku biasa digantung. Kosong. Tapi kosong itu justru membuktikan sesuatu. Foto yang kumiliki dari 2 hari lalu menunjukkan sendok asli masih tergantung di sana ketika Bapak Yafet, katanya menemukan sendok bukti di gudang perusahaan. Aku memotret dinding kosong itu, memotret paku, memotret bayangan karung yang semalam dibawa ke para-para. Lalu aku menuju ruang jemur samping, gemboknya baru, bukan gembok koperasi. Aku mengenal semua gembok karena akulah yang dulu membeli dan mencatat kuncinya. Gembok baru itu hitam, lebih besar, dan ada goresan kecil di badan besinya. Saat aku menyentuhnya, suara Yonas muncul dari belakang. "Jangan buka." Aku berbalik. Ia berdiri dengan wajah kusut, belum mandi, matanya merah seperti orang tidak tidur. "Kenapa?" tanyaku. "Karena Bapak bilang gudang samping sekarang dikunci dulu sampai rapat." "Gudang samping tempat stok rusak itu?" Ia diam. "Yonas, buku timbang asli menunjukkan sagu rusak masuk dari gudang samping. Gudang itu kau yang kunci minggu lalu." "Aku hanya ikuti perintah Bapak." "Kau juga ikut perintah saat mengubah wali jemput Efraim?" Ia memalingkan wajah. Aku takut. Jawaban itu membuatku hampir tertawa, tetapi yang keluar hanya napas pahit. "Kau takut pada ayahmu, lalu membuat anakmu takut pada ibunya." Ia menatapku, dan untuk sesaat aku melihat laki-laki yang dulu kupilih, laki-laki yang tidak berani melawan dunia tetapi pernah cukup lembut untuk memegang tanganku saat ibuku sakit. "Bapak punya utang," katanya sangat pelan. "Mesin pengering itu gagal. Pembayaran ke teknisi belum lunas. Kalau orang tahu, nama keluarga hancur, jadi nama saya yang dihancurkan." "Aku tidak tahu akan sejauh ini. Kau tahu surat pelepasan itu belum sah?" Bibirnya bergetar. Jawaban ada di wajahnya sebelum suara keluar. "Aku tahu belum lengkap." "Lengkap dengan tanda tangan palsu saya?" Ia menutup mata. "Mel, jangan paksa aku jawab di sini." Kalimat itu bukan pengakuan penuh, tetapi cukup untuk membuat kakiku dingin. Aku mendekat 1 langkah. "Aku tidak paksa kau. Kau sudah memilih menjawab dengan diam sejak semalam." Di saat itu pintu dapur terbuka. Mama mertua muncul, wajahnya lelah,
tetapi matanya keras. "Meliana, jangan ganggu Yonas pagi-pagi. Kau sudah bikin orang satu rumah tidak tidur." Aku menatap perempuan yang selama ini lebih sering diam di belakang Bapak Yafet. Perempuan yang dulu diam saat aku duduk dekat karung basah, diam saat sendok palsu dilempar ke kakiku, diam saat cucunya dijauhkan dariku. "Mama, saya hanya mau ambil catatan kerja saya." Catatan itu milik keluarga Wenda. Sebagian catatan itu berisi pembayaran mama-mama pasar. "Kau selalu bicara mama-mama pasar, seolah kami tidak pernah beri kau makan." Aku menggenggam sendok di dalam tas. Ada rasa bersalah yang aneh muncul, bukan karena aku salah, tetapi karena selama bertahun-tahun aku dilatih merasa bersalah setiap kali membela diri. Mungkin benar aku terlalu curiga. Mungkin benar aku tidak tahu cara menjaga muka keluarga. Mungkin jika aku lebih lembut, semua tidak akan pecah seperti ini. Pikiran itu hanya hidup beberapa detik, sampai dari ruang tengah terdengar suara Efraim bertanya kepada gurunya melalui telepon, "Kalau mama salah, saya tidak boleh dijemput mama lagi kah?" Aku membeku. Tidak, keraguan itu mati di sana. Tidak ada kelembutan yang boleh dibeli dengan cara membiarkan anakku percaya ibunya penjahat. Aku melewati mama mertua tanpa menabraknya. "Saya ke sekolah," kataku. "Kalau Bapak Yafet mau kantor kampung, saya datang setelah ambil surat dari sekolah dan bank." "Kau tidak boleh bawa anak," kata Yonas. "Aku tidak menculik anakku sendiri. Aku mengambil bukti bahwa hakku sebagai ibunya diubah sebelum tuduhan kalian diumumkan." Di sekolah Efraim, aku datang saat halaman masih basah dan anak-anak belum semua masuk kelas. Beberapa orang tua menatapku, kabar sudah menyebar lebih cepat daripada perahu di danau. Seorang ibu yang biasanya menyapaku kini menarik anaknya menjauh. Dua guru berbisik di dekat kantor. Aku mendengar potongan kalimat, sagu campuran, tanda tangan adat, koperasi. Rasa malu itu tidak lagi berada di para-para rumah. Ia sudah berjalan ke sekolah anakku. Petugas tata usaha yang kemarin membantuku mencetak log tampak gugup saat melihatku. "Ibu Meliana, tadi pagi Pak Yonas telepon. Katanya semua urusan Efraim lewat dia dulu." "Saya tidak minta urusan anak diubah. Saya minta salinan resmi riwayat perubahan kontak wali." Ia menatap pintu kepala sekolah. "Ini sensitif, Ibu." "Justru karena sensitif, harus pakai tanggal." Kata tanggal membuatnya diam. Ia masuk sebentar, lalu keluar dengan 2 lembar kertas yang sudah dicap sekolah. Di sana tertulis jelas, permintaan perubahan kontak utama diajukan oleh Yonas Wenda. 3 hari sebelum rapat keluarga, kontak Meliana Kebarek tidak dihapus, tetapi statusnya diturunkan menjadi kontak tambahan yang harus dikonfirmasi. Aku memegang kertas itu seperti memegang luka yang akhirnya punya bentuk. Saat aku hendak keluar, Efraim muncul di pintu kelas. Ia melihatku, ragu-ragu, lalu mendekat 2 langkah. "Mama bawa papeda?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghancurkanku dengan cara yang lembut. "Tidak, sayang. Tapi nanti Mama buat." Ia menatap tas kainku. "Kakek bilang Mama tidak boleh pegang sendok dulu." Aku mengeluarkan sendok ibuku sedikit saja, cukup agar ia melihat retaknya. "Ini sendok nenek dari keluarga Mama. Tidak ada orang yang bisa melarang Mama memegang asal Mama sendiri." Ia menyentuh 3 goresan itu dengan ujung jari. Yonas datang sebelum aku sempat memeluk Efraim. Wajahnya tegang. "Mel, jangan lakukan ini di sekolah." Aku memasukkan sendok kembali ke tas. "Kau yang membawa ini ke sekolah saat mengubah wali jemput." Aku hanya mengambil kertasnya. Guru Efraim berdiri di antara kami. "Pak Yonas, Bu Meliana, mohon jangan di depan anak." Aku menatap Efraim dan menahan semua kata. Inilah yang mereka lakukan, menekan aku di depan anak, lalu menyalahkanku kalau aku bersuara di depan anak. Aku berlutut sebentar. "Belajar baik-baik, Mama datang lagi, Mama pulang ke rumah?" tanyanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rumah Wenda tidak lagi terasa seperti rumah. Tetapi mengatakan itu di depan anakku akan membuat luka baru. "Mama urus sesuatu dulu supaya semua jelas," kataku. Dari sekolah aku pergi ke bank daerah di Jayapura. Di angkot, 2 perempuan mengenaliku dari pasar dan berhenti bicara begitu aku duduk. Ponselku bergetar berkali-kali. Grup WhatsApp keluarga Wenda penuh pesan, sebagian sengaja dikirim agar aku membaca. "Meliana jangan diberi akses gudang, Meliana jangan pegang rekening, Meliana bawa buku koperasi keluar, Meliana mungkin mau lapor orang tua sendiri."
Lalu muncul foto buram dari rapat semalam. Aku berdiri dekat karung sagu basah, sendok tiruan di kaki, wajahku tampak keras. Keterangan fotonya lebih tajam daripada pisau. Perempuan yang mau jual tanah keluarga akhirnya ketahuan. Tanganku gemetar. Untuk sesaat aku ingin membalas, menulis semua tanggal, semua nama, semua kebohongan. Tapi grup keluarga bukan tempat kebenaran. Grup keluarga adalah pasar kecil tempat orang membeli rasa benar dengan harga murah. Aku menyimpan tangkapan layar itu. Di bank, petugas yang biasa menerima setoran koperasi mengenaliku. Ia menurunkan suara. Ibu Meliana, kemarin ada permintaan akses mutasi dari Pak Yafet melalui rekening operasional baru. Rekening baru atas nama siapa? Ia tidak bisa langsung menjawab karena aturan bank. Aku mengeluarkan surat kuasa koperasi lama, kartu identitas, dan salinan pengurus yang masih mencantumkan namaku sebagai pengelola arsip pembayaran. Aku tidak meminta uang, tidak meminta rahasia orang lain. Aku meminta status pembekuan sementara untuk rekening koperasi sampai rapat resmi. Petugas itu membawa dokumen ke atasannya. Waktu menunggu terasa panjang. Di kursi bank, aku membuka buku timbang asli. Halaman minggu terakhir menunjukkan angka yang tidak bisa berbohong. Stok premium yang kukirim ke toko bandara berasal dari karung kering ruang utama, sedangkan sagu basah yang semalam dituduhkan padaku tercatat sebagai stok ditolak dari gudang samping, dengan tanda kecil Y. V. Di kolom kunci masuk, Y, W, Jonas Wenda. Aku mengusap huruf itu. Dulu aku yang membuat sistem singkatan agar cepat. Sekarang sistem kecil itu menjadi pisau yang mengarah ke suamiku. Petugas bank kembali dengan wajah serius. Ibu, kami tidak bisa memberi semua detail tanpa rapat pengurus. Tapi kami bisa mencatat permintaan sengketa internal. Untuk mutasi rekening koperasi lama, ada beberapa transaksi masuk yang kemudian tidak diteruskan ke daftar pembayaran. Dan ada rujukan transfer dari pihak perusahaan ke rekening operasional yang bukan rekening koperasi lama. Tanggalnya, tanyaku. Ia menulis di secari kertas resmi untuk dibawa ke rapat mediasi, bukan mutasi lengkap, hanya keterangan bahwa ada transaksi yang perlu diverifikasi karena terkait sengketa pengurus. Tanggal itu sama dengan yang kulihat sekilas di map cokelat lelaki perusahaan. Sebelum tuduhan, sebelum rapat keluarga, sebelum aku disebut pemalsu, aku keluar dari bank dengan kaki lemas, bukan karena kalah, tetapi karena kebenaran mulai terlalu berat untuk dipanggul sendiri. Di tangga bank, Mama Rinawati menungguku. Wajahnya pucat, rambutnya ditutup kain, dan matanya bengkak seperti orang yang semalam bertengkar dengan seluruh ketakutannya. Mereka datang ke rumah saudara saya, katanya tanpa salam. Cari buku, bilang saya mencuri arsip koperasi. Siapa? Dua keponakan Bapak Yafet. Mereka bilang kalau saya bantu kau, nama saya dicoret dari koperasi, dan pembayaran mama-mama ditahan lebih lama. Aku diam, marahku kepada Mama Rinawati belum hilang. Aku masih ingat hari ketika ia berkata di pasar, cukup keras agar orang lain dengar, bahwa aku terlalu berani untuk ukuran menantu yang masuk ke keluarga Wenda. Aku masih ingat ia membuang muka saat Bapak Yafet menyuruhku duduk dekat karung basah. Tapi kini ia berdiri di depanku dengan tubuh gemetar dan satu amplop coklat di tangan. Saya bukan orang baik dalam cerita ini, Meliana, katanya. Saya takut, saya ikut percaya, tapi nama saya dipakai di berita acara sagu campuran, lihat. Ia membuka amplop. Di dalamnya ada fotokopi berita acara dengan tanda tangan saksi. Namanya tertulis. Tanda tangannya mirip, tetapi terlalu rapi. Saya tidak tanda tangan ini, katanya. Hari tanggal ini saya ada di pasar, bayar mama-mama, ada daftar hadir. Ia menyerahkan lembar lain, daftar pembayaran mama-mama dengan cap koperasi lama. Di sisi bawah ada foto kecil yang dicetak dari ponselnya. Foto dapur koperasi, 2 hari sebelum rapat keluarga. Di dinding belakang, sendok papeda asli masih tergantung di paku, ujungnya retak miring. 3 goresan danau tampak samar. Aku menatap foto itu lama. Ini bukan bukti besar yang langsung menjatuhkan Bapak Yafet, tetapi ini mengikat sendok asli pada tempat dan waktu. Jika sendok asli masih di dapur koperasi saat mereka katanya menemukan sendok bukti di gudang perusahaan, maka sendok di para-para memang tiruan, dan jika mereka memalsukan sendok, mereka mungkin memalsukan cerita jalan sagu. Kenapa baru sekarang? Tanyaku,
Lebih tajam daripada yang kurencanakan. Mama Rinawati menunduk. Karena waktu mereka hanya fitnah kau, saya pikir itu urusan keluarga. Waktu uang mama-mama ditahan dan nama saya dipakai, saya tahu ini akan makan kami semua. Jawabannya jujur, tetapi tidak indah. Ia tidak berbalik karena tiba-tiba mencintaiku. Ia berbalik karena api yang ia biarkan membakar rumahku mulai menjilat kakinya. Anehnya, kejujuran buruk itu lebih bisa kupercaya daripada penyesalan manis. Saya belum bisa maafkan mama, kataku. Saya tidak minta hari ini, jawabnya. Saya hanya tidak mau tanda tangan palsu saya dipakai untuk ambil tanah ibumu. Kami pergi bersama ke pasar mama-mama. Di sana, kehormatanku diuji lagi. Beberapa perempuan langsung mendekat, bukan semuanya untuk membela. Ada yang bertanya uang mereka. Ada yang bertanya apakah benar aku mencampur sagu basah. Ada yang berkata suaminya melarang ikut koperasi kalau aku masih mengurus pembayaran. Di tengah pasar, di antara bau pinang, ikan asap, sayur, dan sagu kering, namaku dibuka seperti karung. Mama Rinawati mengangkat buku timbang asli. Berat sagu kalian ada di sini. Pembayaran yang belum diteruskan juga ada. Jangan percaya buku yang tidak punya koreksi bulan lalu. Seorang mama tua menarik tanganku. Meliana, kalau kau benar tidak salah, kenapa dari awal diam? Pertanyaan itu sederhana, tetapi menusuk, karena kalau saya bicara tanpa buku, mereka bilang saya melawan orang tua. Kalau saya bicara tanpa bank, mereka bilang saya mengarang. Kalau saya bicara tanpa sekolah, mereka bilang saya ibu yang mau rebut anak, jadi saya kumpulkan dulu. Mama tua itu memandangku lama, lalu meludah pinang ke tanah. Kalau begitu kumpul cepat, karena nama perempuan rusak lebih cepat dari sagu basah. Sore itu, kabar bahwa aku membawa buku timbang asli justru membuat Bapak Yafet bergerak lebih keras. Sebuah pesan masuk dari Yonas. Bapak minta semua pihak hadir di Parapara besok pagi. Kau harus serahkan arsip dan minta maaf sebelum urusan dibawa ke adat besar. Tak lama kemudian, pesan lain masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya foto gudang perusahaan luar. Di lantainya ada karung sagu basah, sendok tiruan seperti yang dilempar ke kakiku, dan selembar kertas bertuliskan namaku sebagai pengirim contoh bahan. Di sudut foto, tampak label tanggal dari kamera ponsel. Tanggal itu 1 hari sebelum rapat keluarga. Tanganku dingin. Mereka bukan hanya menuduhku di rumah. Mereka sudah membuat jejak palsu di gudang perusahaan, seolah aku benar-benar membawa contoh sagu rusak keluar. Mama Rinawati melihat foto itu dan menutup mulut. Itu gudang mereka di Jayapura, katanya. Saya pernah antar dokumen ke sana. Aku memperbesar foto. Sendok tiruan itu terlihat jelas, tanpa retak miring, tanpa goresan danau yang benar, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, di belakang karung, di dinding gudang, tergantung papan jadwal penerimaan bahan. Pada baris paling bawah tertulis nama pengiriman, Sagu Yoboy, kode YW, 07, diterima oleh sopir perusahaan, bukan olehku, YW. Lagi-lagi YW, Yonas Wenda. Aku duduk di bangku pasar karena lututku tidak kuat. Semua benang mulai terhubung, tetapi setiap benang melewati rumahku sendiri. Buku timbang menunjuk gudang samping yang dikunci Yonas. Log sekolah menunjuk tanda tangan Yonas, foto gudang menunjuk kode YW. Dan di atas semua itu, Bapak Yafet berdiri sebagai orang tua yang membuat semua orang takut bertanya. Malamnya, aku tidak kembali ke kamar belakang rumah Wenda. Aku tidur di rumah sepupu ibuku dekat danau, dengan sendok kayu di samping bantal dan buku timbang di bawah tikar. Aku tidak tidur sungguh-sungguh. Setiap suara motor membuatku bangun. Setiap getaran ponsel membuat dadaku sesak. Menjelang tengah malam, Yonas menelepon. Aku biarkan berdering 2 kali sebelum mengangkat. Lama ia diam. Mel, katanya akhirnya, jangan bawa semua ke kantor kampung. Kenapa? Karena kalau bapak jatuh, keluarga hancur. Aku menatap gelap. Keluarga sudah hancur saat kau membiarkan Efraim percaya ibunya pemalsu. Napasnya terdengar berat. Ada hal yang kau belum tahu, katakan. Aku tidak bisa lewat telepon. Kalau tentang utang mesin pengering, aku sudah tahu. Diam, panjang, lalu suaranya pecah sedikit. Bukan cuma utang mesin, ada uang muka. Aku menutup mata. Kata itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Dari perusahaan luar? Ia tidak menjawab, tetapi diamnya kali ini adalah tanda tangan.
Masuk sebelum rapat keluarga? Mel, Bapak bilang itu hanya tanda jadi supaya pasokan sagu kita aman. Pasokan dari dusun ibuku? Dia bilang nanti semua keluarga dapat bagian. Dengan tanda tangan palsu saya? Di seberang sana, aku mendengar suara pintu, lalu bisikan panik, mungkin Bapak Yafet masuk. Mungkin Yonas tidak sendirian. Telepon tiba-tiba terputus. Beberapa detik kemudian, satu pesan masuk dari nomor Yonas, hanya 6 kata, jangan percaya Mama Rinawati sepenuhnya. Aku membaca pesan itu berulang kali, apakah itu peringatan jujur? Atau usaha terakhir membuatku ragu pada satu-satunya saksi yang berani membawa buku asli? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Mama Rinawati mengirim foto lain. Kali ini bukan buku timbang, bukan slip bank, bukan sendok. Foto itu menunjukkan halaman pertama draft surat pelepasan hak garap, dengan tanggal pembuatan yang jauh lebih awal dari semua tuduhan. Dan di bagian catatan bawah ada nama file yang tercetak kecil dari komputer notaris. Draft, pelepasan, dusun, MK, final, Yafet. Di bawahnya, ada tanda revisi. Sebelum berita acara sagu campuran, aku menahan napas. Inilah manhaj besar yang kucari sejak awal. Surat untuk mengambil dusun ibuku sudah dibuat sebelum mereka menciptakan alasan untuk menyingkirkanku. Namun tepat ketika foto itu selesai terbuka, pesan baru muncul dari Bapak Yafet di grup keluarga. Besok pagi, Meliana akan diminta mengaku di hadapan tua adat. Jika tidak, bukti dari perusahaan akan dibuka semua. Aku memandang sendok kayu ibuku di samping bantal, retaknya terlihat seperti luka yang tidak mau menutup. Untuk pertama kalinya sejak malam para-para itu, aku merasa takut bukan karena tidak punya bukti, tetapi karena bukti yang mulai terkumpul menunjukkan bahwa orang yang harus kuhadapi bukan hanya bapak mertuaku, melainkan suamiku sendiri, perusahaan luar, dan sebuah surat yang sudah menunggu namaku jauh sebelum aku dituduh bersalah. Aku memandang sendok kayu ibuku di samping bantal. Retaknya terlihat seperti luka yang tidak mau menutup. Untuk pertama kalinya sejak malam para-para itu, aku merasa takut bukan karena tidak punya bukti, tetapi karena bukti yang mulai terkumpul menunjukkan bahwa orang yang harus kuhadapi bukan hanya bapak mertuaku, melainkan suamiku sendiri, perusahaan luar, dan sebuah surat yang sudah menunggu namaku jauh sebelum aku dituduh bersalah. Pagi datang dengan kabut tipis di atas danau, tetapi kepalaku sudah lebih jernih daripada malam sebelumnya. Aku tidak boleh datang ke kantor kampung hanya sebagai perempuan yang terluka. Kalau aku datang membawa marah, mereka akan memakainya untuk berkata bahwa Meliana memang tidak tahu adat. Kalau aku datang membawa air mata, mereka akan berkata aku ingin dikasihani. Maka sebelum matahari naik, aku menyusun semua yang kumiliki di atas tikar rumah sepupu ibuku, buku timbang asli, fotokopi berita acara dengan tanda tangan Mama Rinawati yang dipalsukan, foto sendok asli tergantung di dapur koperasi, log sekolah tentang perubahan wali jemput, keterangan bank tentang transaksi yang perlu diverifikasi, tangkapan layar foto gudang perusahaan dengan kode YW07, dan foto draft pelepasan hak garap yang dikirim Mama Rinawati. Aku menaruh sendok ibuku di tengah semua kertas itu. Benda kecil itu tidak bicara, tetapi ia mengingatkanku bahwa pemalsuan tidak selalu dimulai dari tanda tangan. Kadang dimulai dari benda yang dianggap remeh, dari dapur, dari tangan perempuan, lalu dipindahkan ke meja orang besar untuk menutup kejahatan yang lebih besar. Sepupu ibuku, Mama Desi, duduk di dekat pintu sambil mengunyah pinang. "Kau yakin mau bawa semua hari ini?" tanyanya. "Belum semua," jawabku. "Justru karena belum semua, saya harus buat mereka tidak bisa memaksa saya tanda tangan." Ia menatapku lama. "Kalau kau buka terlalu cepat, Yafet sembunyikan yang lain." Aku mengangguk, itu juga yang kutakutkan. Bapak Yafet bukan orang bodoh. Ia tahu cara membuat rapat terasa seperti keputusan bersama. Ia tahu kapan menyebut Tuhan, kapan menyebut adat, kapan menyebut malu, kapan menyebut anak. Jika aku hanya melempar satu bukti, ia akan menguburnya dengan suara tua-tua dan rasa bersalah keluarga. Aku harus membuat setiap lembaga memegang bagiannya masing-masing, sekolah memegang tanggal wali jemput, bank memegang transaksi, gereja memegang daftar hadir yang tanda tangannya bisa dibandingkan, koperasi memegang pembayaran mama-mama, tua adat memegang asal hak dusun, notaris memegang draft, dan perusahaan luar dipaksa menjelaskan uang muka. "Saya tidak mau perang di para-para rumah Wenda," kataku. "Saya mau semua masuk kantor kampung.
Mama Desi mengangguk pelan. Kalau begitu jangan datang sendiri. Kata-katanya belum selesai ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku menegang, mengira utusan Bapak Yafet datang. Tetapi yang masuk adalah Mama Rinawati, diikuti dua Mama Pasar, Mama Yulce dan Mama Dina. Wajah Mama Rinawati masih pucat, tetapi matanya tidak lagi lari. Ia membawa map plastik bening dan satu buku kecil bersampul hijau. Ini catatan rapat koperasi lama, katanya. Bukan buku timbang. Ini catatan yang saya tulis sendiri waktu Yafet pertama kali bicara soal mesin pengering dan pasokan besar. Aku membuka halaman yang ditandai daun kering. Di sana ada tanggal, nama-nama yang hadir, dan satu kalimat pendek. Bapak Yafet menyebut rencana pembicaraan dengan perusahaan makanan ringan, tetapi belum ada persetujuan pemilik hak dusun dari garis Meliana Kabarek. Di bawahnya ada catatan lain, Mama minta pembayaran lama diselesaikan sebelum kontrak baru. Tanganku dingin, kenapa ini tidak pernah dibacakan? Mama Rinawati menunduk. Karena setelah rapat itu, Bapak Yafet bilang catatan saya bikin koperasi terlihat pecah. Dia suruh saya tulis ulang versi singkat. Saya menurut. Mama Yulce menyela, suaranya kasar karena menahan marah. Kami semua menurut, sekarang uang kami tertahan, nama Meliana dipakai, dan laki-laki bicara seolah sagu keluar sendiri dari tanah tanpa tangan kami. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa berdiri sendirian. Tapi rasa itu tidak manis. Aku tahu sebagian dari mereka datang bukan semata-mata karena percaya padaku, melainkan karena kepentingan mereka ikut terluka. Namun dalam pertarungan yang dibangun dari dokumen, alasan orang berbalik tidak harus suci. Yang penting ia bisa berdiri di bawah cahaya, dan tidak berubah lagi ketika Bapak Yafet menatapnya. Mama Rinawati, kataku, nanti kalau Bapak Yafet bilang Mama bohong, Mama siap jawab. Ia menarik napas. Saya takut, tapi saya lebih takut kalau tanda tangan palsu saya dipakai untuk memakan hak orang lain. Kami bergerak ke kantor kampung sebelum pesan Bapak Yafet berikutnya masuk. Di jalan, ponselku terus bergetar. Grup keluarga semakin panas. Ada suara rekaman Bapak Yafet yang dikirim salah satu sepupu. Perempuan itu sudah keliling bawa rahasia keluarga. Hati-hati, siapa ikut dia berarti ikut menjual tanah. Lalu ada foto Efraim di ruang tengah rumah Wenda, duduk dengan wajah kosong di samping Yonas. Keterangan fotonya. Anak juga tahu ibunya salah. Aku berhenti berjalan, dunia seperti mengecil menjadi layar ponsel itu. Mereka masih memakai anakku sebagai pagar. Mama Dina menyentuh lenganku. Jangan balas di situ. Aku menelan air mataku. Saya tidak akan balas, tapi saya akan cetak. Aku meminta sepupu ibuku membawa tangkapan layar itu ke kios fotokopi dekat kantor kampung. Itu bukan bukti surat palsu, tetapi bukti tekanan. Bukti bahwa mereka tidak hanya menyerang arsip, melainkan membentuk pandangan anak dan keluarga sebelum rapat resmi. Di kantor kampung, halaman sudah ramai. Lebih ramai dari yang kuduga. Bapak Yafet datang lebih dulu, tentu saja. Ia duduk di kursi depan dengan tongkat di sampingnya. Yonas berdiri di belakang, wajahnya kusut dan pucat. Lelaki perusahaan luar ada di sisi kanan bersama seorang perempuan muda yang membawa laptop. Pengurus gereja duduk di dekat meja. Dua tua adat berbicara pelan, dan beberapa mama-mama pasar berdiri di bawah pohon sambil memegang noken. Ketika aku masuk, suara-suara mengecil. Bapak Yafet menatap sendok kayu yang kubawa di tangan, lalu tersenyum sinis. Masih bawa benda dapur untuk rapat tanah? Justru karena benda dapur dipakai untuk menuduh saya, jawabku, benda dapur harus hadir. Wajahnya mengeras. Petugas kampung yang memimpin rapat, Pak Amos, mengetuk meja. Hari ini bukan untuk berteriak. Kalau ada tuduhan soal koperasi, tanah, sekolah, dan perusahaan, semua bicara bergantian. Bapak Yafet langsung berdiri. Sebelum jauh, saya minta Meliana menyerahkan arsip koperasi yang dia bawa keluar. Dia bukan lagi orang yang bisa dipercaya. Kami punya bukti dia membawa contoh sagu rusak ke perusahaan, memalsukan tanda tangan, dan menghasut mama-mama pasar. Ia memberi isyarat kepada lelaki perusahaan. Lelaki itu membuka map dan mengeluarkan foto gudang yang sama seperti yang dikirim kepadaku. Kami menerima contoh bahan dengan keterangan dari pihak Sagu Yoboy, katanya hati-hati. Ada sendok kayu sebagai penanda sampel, karung basah, dan catatan nama Meliana Kebarek. Siapa yang mengantar? Tanyaku.
Ia melihat ke arah Bapak Yafet sebelum menjawab. Sopir kami mengambil di titik yang diberitahu keluarga. Keluarga siapa? Ia terdiam. Perempuan muda dengan laptop berbisik kepadanya. Aku mengeluarkan cetakan foto yang sama. Di papan belakang foto ada kode YW07. Apakah kode itu dari saya? Yonas menegang. Bapak Yafet memukul tongkatnya. Kode internal tidak penting. Yang penting sampel rusak itu terkait pengelolaan Meliana. Aku menatap Pak Amos. Catat, kode internal dianggap tidak penting oleh Bapak Yafet setelah dipakai untuk menuduh saya. Beberapa orang bergumam. Bapak Yafet marah, tetapi Pak Amos mengangkat tangan. Semua dicatat. Aku belum membuka semua. Belum saatnya. Aku hanya ingin membuat mereka bicara cukup banyak sampai jalur kebohongan terlihat. Bapak Yafet lalu mengeluarkan surat pelepasan hak garap. Ini surat yang ditemukan bersama arsipnya. Ada tanda tangan Meliana dan tua adat. Salah satu tua adat, Bapak Samuel, mendekat untuk melihat. Dahinya berkerut. Tanda tangan saya ada di sini, tapi saya tidak tanda tangan surat ini. Ruangan langsung gaduh. Bapak Yafet cepat berkata, Bapak Samuel mungkin lupa. Banyak surat lama. Saya tidak lupa surat yang melepas dusun sagu, jawab Bapak Samuel, suaranya pelan, tetapi menusuk. Aku membuka map kecilku dan mengeluarkan salinan daftar hadir gereja lama. Bapak Samuel, tanda tangan di surat itu mirip tanda tangan Bapak di daftar hadir gereja 3 tahun lalu. Lihat lengkungan huruf terakhir. Bapak Samuel mengambil kertas itu, pengurus gereja ikut berdiri. Bapak Niko, yang semalam menyodorkan surat mundur kepadaku, wajahnya berubah. Ini daftar hadir ibadah keluarga besar waktu penggalangan dana atap gereja, katanya. Arsipnya masih ada di lemari gereja. Bapak Yafet menatapku tajam. Kau mencuri arsip gereja? Saya punya salinan karena saya yang dulu diminta merapikan daftar sumbangan untuk keluarga Wenda, jawabku. Kalau perlu, ambil arsip asli dari gereja. Untuk pertama kali, orang-orang tidak langsung menatapku sebagai tertuduh. Mereka menatap surat. Mereka menatap tanggal. Mereka menatap tanda tangan. Itulah yang kuinginkan. Aku tidak perlu mereka menyukaiku. Aku hanya perlu mereka berhenti tunduk pada suara Bapak Yafet, dan mulai tunduk pada urutan fakta. Namun Bapak Yafet belum selesai, ia menoleh ke Mama Rinawati. Kau yang serahkan buku pada Meliana? Mama Rinawati berdiri, tangannya gemetar, tetapi ia tidak duduk lagi. Ya, kau lupa siapa yang lindungi koperasi waktu suamimu sakit? Kau lupa siapa yang izinkan kau tetap jadi bendahara? Saya tidak lupa. Jawabnya. Itu sebabnya saya terlalu lama diam. Ruangan sunyi. Ia mengeluarkan fotokopi berita acara sagu campuran. Nama saya ada di sini sebagai saksi. Saya tidak hadir. Saya tidak tanda tangan. Pada tanggal ini saya di pasar membayar mama-mama, dan daftar hadirnya ada. Ia menyerahkan buku kecil hijau kepada Pak Amos. Saya pernah ikut bicara buruk tentang Meliana, itu salah saya. Tapi saya tidak akan biarkan kesalahan saya dipakai untuk menutup utang orang lain. Kata utang membuat udara berubah. Bapak Yafet berdiri lebih tegak. Jaga mulutmu. Mama Rinawati menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Uang muka perusahaan masuk sebelum rapat tuduhan. Pembayaran mama-mama ditahan, mesin pengering gagal dibayar. Kalau itu bukan utang, sebut apa? Yonas menutup wajahnya dengan satu tangan. Aku melihatnya. Semua orang melihatnya. Bapak Yafet berusaha menutup retak itu dengan teriakan. Perempuan-perempuan ini sudah bersekongkol. Satu menantu sakit hati, satu bendahara takut kehilangan posisi. Seorang mama pasar dari belakang menjawab, kalau kami bersekongkol, kenapa uang kami belum dibayar? Suara tawa pahit terdengar, pendek dan getir. Rapat yang ia rancang untuk mempermalukanku mulai berbelok menjadi tempat orang menagih. Bapak Yafet tahu itu. Ia mengubah arah serangan ke anak. Pak Amos, Meliana juga tidak layak mengatur anak. Dia membawa anak menjauh dari keluarga. Sekolah sudah diatur bapaknya supaya aman. Aku langsung mengeluarkan log sekolah. Perubahan kontak wali jemput diajukan 3 hari sebelum saya dituduh. Kalau saya baru dianggap berbahaya saat rapat keluarga, mengapa hak jemput saya sudah diturunkan sebelumnya? Guru Efraim, yang hadir dengan wajah tidak nyaman, membaca dokumen itu. Benar, permintaan masuk sebelum rapat. Semua mata menuju Yonas. Ia seperti menyusut di tempatnya. Bapak Yafet berkata,
Seorang ayah punya hak menjaga anaknya. Seorang ayah tidak punya hak memakai sekolah untuk menyiapkan tuduhan terhadap ibu anaknya, kataku. Suaraku hampir pecah, tetapi aku menahannya. Efraim mulai takut makan papeda buatan saya sebelum bukti apapun diperiksa. Itu bukan menjaga anak. Itu menanam fitnah. Yonas akhirnya menatapku. Matanya merah. Aku tidak tahu Bapak akan bilang begitu ke Efraim. Tapi kau tahu formulir itu kau tanda tangan. Ia tidak bisa membantah. Di titik itu, Pak Amos meminta rapat dihentikan sebentar agar dokumen disusun. Bapak Yafet menolak, tetapi dua tua adat sepakat. Selama jeda, aku berdiri di luar kantor kampung, menghadap danau yang berkilau tertutup awan. Sendok kayu ibuku kugenggam sampai telapak tanganku sakit. Mama Rinawati berdiri di sampingku. Kau lihat, katanya pelan. Dia akan tekan Yonas supaya mengaku sebagian dan menutup yang lain. Saya tahu. Masih ada satu dokumen, aku menoleh. Ia membuka tasnya perlahan dan mengeluarkan salinan surel yang dicetak. Keponakan saya kerja bantu-bantu di kantor notaris. Dia tidak mau ikut masalah. Tapi waktu nama saya dipakai, saya minta dia cari apakah draft itu pernah masuk. Ini bukan akta sah. Ini riwayat kirim draft. Lihat lampiran. Di kertas itu, ada nama file yang sama, draft, pelepasan, dusun, MK, final, Yafet. Ada tanggal kirim, ada alamat surel kantor perusahaan. Ada catatan revisi. Minta disesuaikan setelah berita acara Mutu Sagu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setelah berita acara Mutu Sagu. Artinya berita acara tuduhan memang disiapkan sebagai alasan administratif untuk menyempurnakan surat pelepasan. Bukan akibat kerusakan sagu. Bukan reaksi pada pengkhianatan. Itu alat. Aku merasa mual. Selama ini aku berpikir Bapak Yafet ingin menutup utang dengan menjadikan tanah sebagai jaminan. Ternyata ia juga membangun jalan hukum palsu, buat aku tampak tidak layak, buat koperasi tampak perlu diselamatkan, buat hak garap dialihkan atas nama penyelamatan usaha, lalu pasokan perusahaan terlihat sah. Ini harus dibuka sekarang, kata Mama Rinawati. Belum? Kenapa? Karena kalau dibuka di jeda, mereka bilang kertas curian, saya mau notaris hadir. Saya mau bank hadir. Saya mau perusahaan tidak bisa pura-pura hanya menerima sampel. Ia menatapku. Kau sudah siap lawan langsung? Aku melihat ke dalam kantor. Bapak Yafet sedang bicara dengan Yonas, wajahnya dekat, tangannya mencengkeram lengan anaknya. Yonas mengangguk beberapa kali seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun aku menunggu suamiku menjadi jembatan antara aku dan ayahnya. Sekarang aku sadar ia sudah menjadi pintu yang dipakai ayahnya masuk ke hidupku. Saya tidak siap, kataku jujur. Tapi saya tidak punya jalan pulang ke rumah yang sama. Ketika rapat dilanjutkan, Bapak Yafet mencoba jalan terakhir hari itu. Ia meminta aku menyerahkan arsip sampai pemeriksaan keluarga selesai. Aku menolak dan meminta mediasi resmi besok dihadiri bank, notaris, sekolah, pengurus gereja, koperasi, perwakilan perusahaan, tua adat, keluarga ibuku, dan mama-mama pasar. Kau mau bawa malu keluarga ke semua orang? Bentaknya. Malu sudah Bapak bawa ke sekolah anak saya, ke grup keluarga, ke pasar, ke perusahaan, dan ke para rumah, jawabku. Sekarang saya bawa ke tempat yang punya catatan. Pak Amos mengangguk setelah melihat dokumen yang terkumpul. Saya akan keluarkan undangan mediasi resmi. Sampai itu selesai, tidak ada penandatanganan pelepasan hak garap, tidak ada pengalihan arsip koperasi, dan sekolah diminta tidak membatasi hak ibu tanpa keputusan tertulis. Bapak Yafet menatap Pak Amos seolah ia baru dikhianati oleh tanah sendiri. Kau percaya perempuan ini? Saya percaya masalah ini sudah terlalu besar untuk diselesaikan di rumah. Lelaki perusahaan luar cepat berdiri. Kami menghormati proses kampung. Perusahaan akan hadir jika diminta. Aku menatapnya. Bawa juga catatan penerimaan sampel dengan kode YW, 07 dan bukti uang muka. Ia tidak menjawab. Perempuan muda dengan laptop menunduk, tetapi tangannya bergerak cepat menutup layar. Bapak Yafet melihat itu, dan untuk sesaat, kemarahannya tidak diarahkan kepadaku melainkan kepada mereka. Retak lain muncul. Bukan antara aku dan keluarga Wenda, melainkan antara Bapak Yafet dan pihak yang diam-diam sudah menerima sesuatu darinya. Sore itu, keputusan sementara keluar.
Tidak ada yang menang, tetapi aku tidak dipaksa menyerah. Itu saja sudah membuat Bapak Yafet marah. Saat semua orang mulai bubar, Yonas mendekat. Mel, kita bicara. Di sini. Ia melihat orang-orang di sekitar. Jangan di depan mereka. Dulu kau membiarkan aku dituduh di depan mereka. Wajahnya pucat. Aku salah. Dua kata itu datang terlalu kecil setelah semua yang terjadi. Salah yang mana? Tanyaku. Ia tidak menjawab cepat. Itu jawabannya. Ia belum siap menyebut satu persatu, formulir sekolah, kunci gudang samping, kode sampel, diamnya saat tanda tanganku dipakai, takutnya pada utang ayahnya, dan keberaniannya hanya muncul ketika bukti sudah hampir menelannya. Bapak bilang kalau surat itu tidak jalan, orang perusahaan akan tarik uang dan kita harus bayar sekaligus, katanya akhirnya. Kita, keluarga. Utang pribadi Bapak jadi utang keluarga, tapi tanah ibu saya jadi jalan keluar, ia menunduk. Aku pikir nanti bisa dibicarakan. Dengan tanda tangan palsu, aku tidak tanda tangan namamu. Tapi kau membuka pintu untuk orang yang memalsukannya. Ia seperti ditampar. Aku ingin menangis, tetapi air mata terasa tidak berguna di depan laki-laki yang baru mengerti luka setelah semua orang melihat darah. Besok, kataku, kalau kau tahu sesuatu, bicara di ruang mediasi. Jangan telepon tengah malam, jangan kirim pesan setengah hati, jangan minta aku menyelamatkan muka keluarga dengan mengorbankan nama saya. Aku meninggalkannya di halaman kantor kampung. Malamnya, aku kembali ke rumah sepupu ibuku. Di sana, keluarga dari pihak ibuku sudah berkumpul. Ada paman yang marah karena baru tahu surat hak garap disiapkan tanpa mereka. Ada bibi yang menangis karena merasa janji lama Bapak Yafet telah menghina garis perempuan kami, tetapi aku meminta mereka tidak datang besok hanya untuk berteriak. Kalau semua datang dengan marah, Bapak Yafet akan bilang keluarga ibu saya mau merebut usaha Wenda. Kita datang dengan surat. Kami membuka peti tua milik ibuku. Di dalamnya ada salinan surat adat lama, catatan modal awal untuk membeli ayakan dan meja jemur pertama, serta foto lama saat usaha sagu baru dimulai. Di salah satu foto, aku masih muda, berdiri di dapur koperasi dengan sendok papeda ibuku tergantung di belakang. Bapak Yafet ada di foto itu juga, tersenyum, tangannya memegang bahuku seperti ayah yang bangga. Di balik foto, tulisan tangan ibuku berbunyi, jaga sagu, tapi jangan biarkan orang lain menukar asalmu dengan nama mereka. Aku duduk lama menatap kalimat itu. Dulu kupikir ibuku terlalu curiga. Sekarang kalimat itu terasa seperti surat yang terlambat kubaca. Kami menyusun semua bukti dalam urutan waktu. Pertama, rapat koperasi lama yang menyebut perusahaan dan keberatan mama-mama. Kedua, draft pelepasan hak garap yang dibuat sebelum tuduhan. Ketiga, uang muka yang masuk ke rekening operasional baru. Keempat, perubahan wali jemput Efraim. Kelima, foto gudang perusahaan dengan kode YW, 07 dan sendok tiruan. Keenam, rapat para-para yang menuduhku. Ketujuh, berita acara sagu campuran dengan tanda tangan Mama Rinawati yang dipalsukan. Kedelapan, buku timbang asli yang menunjukkan stok rusak dari gudang samping yang dikunci Yonas. Saat urutan itu selesai, rahasia besar tidak lagi seperti bayangan. Ia sudah punya tulang. Tuduhan terhadapku bukan ledakan marah. Itu tangga. Setiap anak tangga dibuat agar aku turun dari koperasi, turun dari anakku, turun dari arsip, turun dari dusun sagu ibuku, sampai akhirnya surat pelepasan terlihat seperti penyelamatan, bukan pencurian. Menjelang tengah malam, Pak Amos mengirim foto undangan mediasi resmi. Besok pagi di kantor kampung. Daftar hadirnya panjang, tua adat, pengurus gereja, petugas bank, sekolah Efraim, notaris, koperasi, perwakilan perusahaan, keluarga Wenda, keluarga Kebarek, mama-mama pasar. Aku membaca nama-nama itu dan merasa dadaku sesak. Inilah panggung yang kuminta. Tapi panggung juga berarti tidak ada tempat bersembunyi. Jika aku salah menyusun, Bapak Yafet akan membalik semua menjadi aib. Jika Mama Rinawati mundur, lubang kesaksian terbuka. Jika Yonas berbohong, anakku akan melihat ayah dan ibunya berdiri berseberangan di depan satu kampung. Pagi sebelum mediasi, aku membuat papeda kecil di dapur sepupu ibuku. Bukan untuk banyak orang. Hanya untuk Efraim. Jika aku punya kesempatan memberinya makan, aku mengaduk pelan dengan sendok ibuku.
Retak miringnya menyentuh pinggir tempayan dengan bunyi lembut yang kukenal sejak kecil. Mama Desi melihatku. Masih bisa masak di hari begini? Saya harus ingat tangan saya bukan hanya untuk tanda tangan dan menunjuk bukti, jawabku. Tangan ini juga yang selama ini memberi makan anak saya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Saat kami tiba di kantor kampung, meja depan sudah disusun. Aku menaruh sendok papeda asli di sisi kiri, lalu meminta Pak Amos menyediakan tempat untuk sendok tiruan yang masih dipegang keluarga Wenda. Buku timbang asli kutaruh di samping map bukti, tetapi belum kubuka. Mama Rinawati duduk di belakangku, bibirnya komat-kamit berdoa. Dari pintu, Bapak Yafet masuk dengan langkah lambat, wajahnya keras seperti batu basah. Yonas di belakangnya membawa noken coklat. Efraim tidak ikut masuk, tetapi aku melihatnya di luar bersama gurunya. Ia memegang pagar, menatapku. Aku mengangkat mangkuk kecil papeda yang kubawa. Ia tidak bergerak. Belum. Bapak Yafet duduk, lalu menaruh sendok tiruan di meja dengan senyum dingin. Baik, katanya. Kalau Meliana mau semua orang melihat, hari ini semua orang akan melihat siapa dia. Aku menatap sendok asli dan tiruan yang kini berdampingan. Dua benda kecil dari kayu, satu lahir dari dapur ibuku, satu lahir dari kebohongan orang yang mengira dapur tidak punya ingatan. Pak Amos mengetuk meja dan mulai membuka mediasi. Aku menarik napas, membuka map pertama, dan tepat sebelum kertas pertama kubacakan, petugas bank masuk membawa amplop resmi yang selama ini hanya bisa kuminta sebagai verifikasi. Bapak Yafet melihat amplop itu, dan untuk pertama kalinya, tangannya yang memegang tongkat bergetar. Petugas bank masuk membawa amplop resmi yang selama ini hanya bisa kuminta sebagai verifikasi. Bapak Yafet melihat amplop itu, dan untuk pertama kalinya, tangannya yang memegang tongkat bergetar. Getaran itu kecil, hampir tidak terlihat kalau orang hanya memandang wajahnya yang masih keras, tetapi aku melihatnya karena selama bertahun-tahun aku hidup dengan membaca tanda kecil di rumah Wenda. Kapan suara Bapak Yafet berarti nasihat, kapan berarti perintah, kapan berarti ancaman yang harus ditelan supaya makan malam tidak berubah menjadi pengadilan. Pak Amos menerima amplop itu dari petugas bank dan meletakkannya di meja, belum dibuka. Sebelum amplop ini dibaca, katanya, semua pihak harus paham, ini bukan rapat keluarga biasa. Ini mediasi kampung dengan dokumen dari bank, sekolah, koperasi, gereja, notaris, dan saksi adat. Siapa bicara, bicaralah dengan tanggal. Kalimat itu membuat ruangan berubah. Bukan karena semua orang tiba-tiba percaya kepadaku, tetapi karena suara tertua di ruangan tidak lagi otomatis menjadi hukum. Bapak Yafet menatap Pak Amos tajam. Kau mau ajari saya adat? Tidak, jawab Pak Amos. Saya hanya mau supaya adat tidak dipakai untuk menutup rekening. Beberapa orang menahan napas. Lelaki perusahaan luar menggeser kursinya. Perempuan muda dengan laptop tidak lagi berani melihat Bapak Yafet. Yonas berdiri di belakang ayahnya, wajahnya seperti orang yang baru sadar lantai di bawah kakinya bukan tanah, melainkan papan lapuk. Aku membuka map pertama. Saya mulai dari sekolah, kataku, karena fitnah ini tidak hanya menyentuh sagu dan tanah. Fitnah ini menyentuh anak saya. Guru Efraim menyerahkan salinan yang sama, dengan cap sekolah. Aku membacakan tanggal perubahan wali jemput, 3 hari sebelum aku dituduh di para-para rumah. Kalau saya dianggap berbahaya setelah rapat keluarga, mengapa hak jemput saya sudah diturunkan sebelum rapat? Bapak Yafet menjawab cepat, karena Yonas sebagai ayah merasa ada yang tidak beres. Aku menoleh kepada Yonas. Apa yang tidak beres waktu itu? Ia membuka mulut, tetapi suara ayahnya mendahului. Tidak perlu dia jawab. Ayah punya hak menjaga anaknya. Pak Amos mengetuk meja. Yonas yang tanda tangan. Yonas jawab. Semua mata menuju suamiku. Ia menelan ludah. Bapak bilang, lebih aman begitu sampai urusan koperasi selesai. Urusan koperasi apa? Tanyaku. Waktu itu belum ada tuduhan sagu rusak. Ia menatap lantai. Saya tidak tahu tuduhan akan dibawa ke rapat. Tapi kau tahu aku belum terbukti salah. Ia tidak menjawab. Diamnya masuk ke ruangan seperti asap. Guru Efraim menunduk, lalu berkata pelan, sekolah akan mengembalikan status kontak ibu sampai ada keputusan tertulis. Kami tidak mau dipakai dalam konflik keluarga. Di luar pagar, aku melihat Efraim berdiri bersama Mama Desi. Ia mendengar sebagian. Matanya tidak lagi menatapku seperti semalam, tetapi belum juga berani tersenyum.
Aku menaruh mangkuk kecil papeda di dekat jendela, bukan untuk memaksanya makan, hanya supaya ia tahu aku masih datang sebagai ibunya, bukan sebagai nama dalam surat tuduhan. Setelah itu, Mama Rinawati berdiri. Tangannya masih gemetar, tetapi map plastiknya terbuka rapi. Saya dulu salah kepada Meliana, katanya, tidak memandangku. Saya pernah ikut merendahkan dia. Saya pernah diam saat dia disuruh duduk dekat karung sagu basah, tapi tanda tangan saya di berita acara sagu campuran ini palsu. Ia menyerahkan daftar hadir pasar dan catatan pembayaran mama-mama. Pada tanggal yang tertulis di berita acara itu, saya di pasar, membayar sagu untuk 6 mama. Ada tanda terima, ada saksi, ada catatan berat. Bapak Yafet mendengus, kau bisa buat catatan kapan saja. Mama Rinawati menoleh kepadanya. Seperti Bapak membuat berita acara kapan saja? Ruangan mendadak beku, itu bukan kalimat sopan. Itu kalimat perempuan yang sudah lama takut lalu akhirnya menemukan bahwa ketakutannya dipakai untuk mencuri. Bapak Yafet berdiri, tetapi dua tua adat memintanya duduk. Mama Rinawati lalu mengeluarkan foto dapur koperasi. Ini foto 2 hari sebelum rapat keluarga. Sendok papeda asli masih tergantung di dapur koperasi. Ia menunjuk sendok di meja depanku. Ada retak miring dan 3 goresan danau. Sendok yang Bapak Yafet bawa sebagai bukti dari perusahaan tidak punya retak itu. Aku meletakkan sendok asli dan sendok tiruan berdampingan. Semua orang condong melihat. Untuk orang luar, keduanya mungkin hanya kayu. Untukku, perbedaannya seperti wajah ibu dan topeng yang dibuat penipu. Sendok ini milik ibu saya, kataku. Dipakai untuk mengaduk papeda Efraim sejak kecil. Kalau benda ini katanya ditemukan bersama karung rusak di gudang perusahaan, sementara foto menunjukkan sendok asli masih di dapur koperasi, maka benda yang dipakai menuduh saya adalah tiruan. Lelaki perusahaan luar cepat berkata, perusahaan tidak tahu soal asal sendok. Kami hanya menerima sampel. Dari siapa? Tanyaku. Ada kode YW 07 di foto gudang. Ia menatap Yonas, lalu Bapak Yafet. Penerimaan dilakukan berdasarkan arahan keluarga Wenda. Nama lengkap, kata Pak Amos, perempuan muda dengan laptop akhirnya membuka dokumen. Suaranya nyaris hilang. Kode YW 07 terhubung dengan kontak Yonas Wenda. Kursi Yonas berderit ketika ia mundur setengah langkah. Bapak Yafet langsung memukul tongkat ke lantai. Yonas hanya bantu mengambil barang. Semua mutu sagu tetap urusan Meliana. Aku membuka buku timbang asli. Mutu sagu urusan saya, karena itu saya tahu stok rusak tidak pernah masuk jalur premium. Aku menunjukkan halaman dengan kolom masuk dan keluar. Karung yang semalam dibawa ke para-para tercatat, sebagai sagu ditolak dari gudang samping. Gudang itu dikunci oleh Yonas setelah kunci lemari koperasi diserahkan kepada Bapak Yafet. Di sini ada tanda Y, W yang sejak awal kita pakai untuk Yonas Wenda. Yonas memejamkan mata. Saya tidak tahu karung itu akan dipakai untuk menuduh Mel. Tapi kau tahu karung itu bukan stok premium, kata Mama Yulce dari belakang. Kami yang jemur sagu. Kami tahu bau sagu rusak. Mama-mama pasar mulai bersuara satu persatu. Mereka menuntut pembayaran yang tertahan, menuntut catatan dibuka, menuntut agar buku palsu semalam dibandingkan dengan buku asli. Pak Amos meminta petugas koperasi mencatat semuanya. Bapak Yafet kehilangan kendali atas suara ruangan. Ia masih dihormati, tetapi suara hormat itu kini berlubang. Kemudian amplop bank dibuka. Petugas bank tidak membacakan mutasi lengkap, tetapi ia membacakan verifikasi resmi. Sebelum rapat tuduhan di para-para, ada transfer uang muka dari pihak perusahaan makanan ringan ke rekening operasional baru yang tidak tercatat sebagai rekening lama koperasi mama-mama. Rekening itu dikendalikan oleh kuasa yang ditandatangani Bapak Yafet dan Yonas sebagai pengurus keluarga, bukan oleh daftar pengurus koperasi yang masih mencantumkan namaku dan Mama Rinawati. Tanggalnya disebut, ruangan hening. Tanggal itu lebih tua dari semua tuduhan terhadapku. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya bertanya. Kalau uang muka masuk sebelum saya dituduh merusak sagu, untuk apa uang muka itu? Bapak Yafet mengangkat dagu. Untuk menyelamatkan usaha dari kerusakan yang belum dituduhkan? Ia menatapku seperti ingin menghancurkan aku dengan pandangan saja. Kau memutar kata. Tidak. Saya mengurutkan tanggal. Pak Amos meminta notaris bicara. Notaris, seorang lelaki berkacamata yang sejak tadi duduk kaku, membuka mapnya.
Ia tampak menyesal berada di ruangan itu. Kantor kami memang menerima permintaan penyusunan draft pelepasan hak garap. Namun belum menjadi akta, belum sah, dan seharusnya tidak dipakai sebagai dasar apapun tanpa kehadiran pemilik hak, saksi adat, dan keluarga garis asal. Kapan draft pertama dibuat? Tanyaku. Ia ragu. Pak Amos menatapnya. Jawab dengan tanggal, notaris menyebut tanggal itu. Lagi-lagi sebelum tuduhan sagu campuran, sebelum perubahan wali jemput, sebelum berita acara yang menyerang namaku, Mama Desi dari pihak ibuku berdiri sambil memegang surat adat lama. Jadi surat untuk melepas hak garap dusun dari garis keluarga kami sudah disiapkan sebelum Meliana dituduh? Notaris mengangguk lemah. Draft, belum sah. Tapi nama Meliana sudah ada. Ada. Tanda tangannya? Notaris menelan ludah. Kami menerima lampiran contoh tanda tangan dari pihak pemohon. Pihak pemohon siapa? Tanya Pak Amos. Notaris melihat Bapak Yafet Wenda. Aku mendengar napas orang-orang seperti ombak kecil. Bapak Samuel mengambil surat palsu itu lagi. Tanda tangan saya dipindah dari dokumen lama, katanya. Saya tidak pernah setuju melepas dusun itu. Pengurus gereja mengeluarkan arsip daftar hadir asli. Tanda tangan di surat pelepasan dibandingkan dengan daftar hadir gereja lama. Lengkungnya sama. Bahkan bercak tinta kecil di ujung huruf juga serupa karena berasal dari salinan yang sama. Tanda tanganku di surat pelepasan dibandingkan dengan tanda tangan bank terbaruku, tidak cocok. Tetapi ketika dibandingkan dengan daftar hadir gereja lama, ia terlalu mirip, seolah ditarik dari gambar yang sama. Bukti itu tidak berteriak. Justru karena tidak berteriak, ia membuat semua orang diam. Bapak Yafet mencoba tertawa. Kalian semua lupa siapa yang bangun usaha ini? Tanpa saya, sagu kalian hanya busuk di dusun. Meliana datang sebagai menantu, makan dari nama Wenda, sekarang mau mengajar kami soal hak. Aku berdiri. Saya makan dari kerja saya, dari kerja mama-mama, dari dusun ibu saya. Dari pesanan yang saya urus, Bapak boleh membesarkan nama Wenda, tapi Bapak tidak boleh memakai nama itu untuk mengambil asal orang lain. Asalmu? Ia menunjuk sendok di meja. Asalmu cuma sendok? Aku mengambil sendok itu, benar. Dari sendok ini saya belajar papeda harus diaduk pelan supaya tidak menggumpal. Dari ibu saya belajar surat harus disimpan rapi supaya tidak ditukar. Dari bapak saya belajar bahwa orang yang paling banyak bicara marwah bisa menjadi orang yang paling takut pada tanggal. Kalimat itu membuat wajahnya berubah gelap. Saya takut pada Tuhan, bukan pada perempuan keras kepala. Kalau begitu jawab, kataku. Mengapa uang muka masuk sebelum tuduhan? Mengapa draft pelepasan dibuat sebelum berita acara? Mengapa sekolah Efraim diubah sebelum saya disebut berbahaya? Mengapa sendok tiruan ada di gudang perusahaan? Mengapa buku timbang palsu tidak punya koreksi bulan lalu? Mengapa nama Mama Rinawati dipakai tanpa hadir? Ia membuka mulut, tetapi jawaban pertama yang keluar justru menghancurkannya. Karena kalau menunggu kalian perempuan setuju, tanah tidak akan pernah bergerak. Tidak ada yang bicara. Bahkan Yonas mengangkat wajah, terkejut oleh kalimat ayahnya sendiri. Bapak Yafet sadar terlambat. Ia mencoba menambal. Maksud saya, usaha harus cepat diselamatkan. Mama Yulce berdiri. Diselamatkan dari siapa? Dari kami yang punya tangan kerja? Dari Meliana yang punya hak? Atau dari utang Bapak? Petugas bank menambahkan, dengan suara resmi yang dingin, bahwa rekening koperasi lama akan ditandai sengketa dan direkomendasikan pembekuan sementara untuk audit internal. Perwakilan perusahaan segera berkata bahwa mereka akan menunda kontrak sampai status hak garap dan sampel bahan jelas. Itu bukan kemenangan manis, tetapi cukup membuat wajah Bapak Yafet kehilangan warna. Karena yang ia kejar bukan hanya kehormatan. Ia mengejar waktu untuk menutup uang muka, waktu untuk menjadikan tanda tangan palsu seperti keputusan keluarga, waktu untuk membuatku menyerah sebelum dokumen saling bertemu. Yonas tiba-tiba berdiri. Saya yang tanda tangan perubahan wali jemput. Saya juga yang menyerahkan kunci gudang samping ke Bapak. Suaranya pecah. Saya tahu surat pelepasan belum sah. Saya tidak tahu semua tanda tangan dipalsukan, tapi saya tahu Meliana belum pernah setuju. Saya diam karena takut utang Bapak membuat keluarga malu. Aku menatapnya. Pengakuan itu terlambat, tetapi tetap membuat dadaku sakit. Karena sebagian diriku yang lelah masih berharap ia berbohong sejak awal tanpa tahu apapun, ternyata ia tahu cukup banyak untuk menghentikan semuanya, dan memilih tidak.
Bapak Yafet menampar meja. Anak bodoh, kau mau jatuhkan ayahmu di depan orang? Yonas menatapnya dengan mata basah. Bapak sudah jatuhkan istri saya di depan anak saya. Kalimat itu tidak memperbaiki kami, tetapi ia merobek tirai yang selama ini dipasang di antara keluarga dan kebenaran. Efraim di luar mulai menangis. Aku ingin keluar, tetapi Pak Amos masih membacakan keputusan sementara. Surat pelepasan hak garap dihentikan. Draft tidak boleh digunakan. Rekening koperasi dibekukan untuk audit. Buku timbang asli diamankan bersama salinan untuk koperasi. Sekolah diminta memulihkan hak jemputku sebagai ibu. Perusahaan luar diwajibkan menyerahkan catatan penerimaan sampel dan bukti uang muka. Berita acara sagu campuran dinyatakan dipersoalkan karena saksi membantah hadir dan tanda tangan perlu diperiksa. Mama-mama pasar akan membuat daftar pembayaran yang tertahan. Tua adat meminta pertemuan lanjutan dengan keluarga ibuku sebelum ada pembicaraan apapun tentang dusun sagu. Semua itu terdengar seperti batu-batu kecil yang jatuh satu persatu dari bahuku, tetapi tidak ada satupun yang membuatku ingin tersenyum. Nama baik tidak kembali begitu saja hanya karena dokumen membuktikan seseorang berbohong. Anak yang sudah mendengar ibunya disebut pemalsu tidak langsung lupa. Pasar yang sudah berbisik tidak langsung diam. Rumah yang sudah memakai meja makan sebagai pengadilan tidak langsung menjadi rumah lagi. Setelah rapat selesai, Bapak Yafet tidak meminta maaf. Ia duduk lama, menatap tongkatnya. Orang-orang tidak lagi mendekatinya untuk meminta keputusan. Itu hukuman yang lebih nyata baginya daripada teriakan. Suaranya belum hilang dari kampung, tetapi tidak lagi mutlak. Yonas menghampiriku di halaman. Mel, aku akan bicara ke Efraim. Bicara yang benar, kataku. Jangan bicara supaya dia kasihan padamu. Ia mengangguk. Kau pulang ke rumah? Aku melihat rumah Wenda jauh di seberang jalan. Atapnya tampak sama, tetapi dalam mataku sudah berubah menjadi tempat di mana pintu bisa ditutup dari dalam oleh orang-orang yang kusebut keluarga. Tidak hari ini. Mel, aku mendapatkan kembali hak jemput anakku, bukan kepercayaan kepada suamiku. Ia menerima kalimat itu seperti menerima hukuman yang tidak bisa diajukan banding. Efraim berlari kecil ke arahku setelah gurunya mengangguk. Ia berhenti satu langkah sebelum memelukku, seolah masih takut ada aturan yang melarang. Aku berlutut dan membuka tangan. Ia masuk ke pelukanku dengan tubuh gemetar. Mama benar tidak buat sagu kotor? Tidak. Mama benar tidak jual tanah diam-diam? Tidak. Kakek bohong? Pertanyaan itu paling sulit. Aku menatap Yonas yang berdiri beberapa langkah dari kami, lalu menatap Bapak Yafet yang masih di dalam ruangan, dikelilingi sepi. Kakek melakukan hal yang salah, kataku. Orang tua juga bisa salah besar. Efraim menangis di bahuku. Aku tidak menyuruhnya berhenti. Air mata anak tidak perlu ditutup demi muka orang dewasa. Beberapa minggu setelah mediasi itu, hidup tidak langsung tenang. Audit koperasi membuat banyak pembayaran lama terbuka. Mama-mama pasar menerima sebagian uang yang tertahan setelah rekening diperiksa, tetapi mereka tetap marah karena kerja mereka pernah dijadikan alat tawar. Perusahaan luar menarik diri sementara, lalu mengirim surat bahwa kontrak tidak dilanjutkan sampai sengketa adat selesai. Notaris membuat pernyataan bahwa draft pelepasan tidak sah. Sekolah mengembalikan namaku sebagai kontak utama bersama Yonas, tetapi aku meminta semua pengaturan Efraim ditulis jelas, bukan lagi berdasarkan telepon keluarga. Bapak Yafet tidak dipermalukan dengan cara orang muda mempermalukan orang tua. Tidak ada orang mengusirnya dari gereja. Tidak ada yang merampas kursinya di rumah. Tetapi ketika rapat koperasi berikutnya berlangsung, ia tidak duduk di kepala meja. Ia duduk di samping, dan setiap kali ia bicara, orang meminta buku, tanggal, atau bukti. Bagi laki-laki seperti dia, itu sudah seperti kehilangan mahkota. Mama Rinawati menemuiku beberapa kali membawa catatan tambahan. Ia tidak memaksa aku memaafkannya. Kadang kami duduk bersebelahan menghitung pembayaran, dan di antara angka-angka itu ada diam yang tidak nyaman. Suatu sore ia berkata, "Saya dulu ikut membuat kau kecil." Aku tidak mengangkat wajah dari buku. Ia menunggu, mungkin berharap aku berkata tidak apa-apa. Aku tidak mengatakannya. Yang ia lakukan membantu menyelamatkan hakku, tetapi luka yang ia bantu ciptakan tetap punya tempat sendiri. Yonas datang hampir setiap hari untuk menemui Efraim. Ia mulai belajar menjawab tanpa menyebut bapak. Kadang ia membawa kayu bakar, kadang bahan sekolah,
kadang hanya berdiri canggung di depan dapur kecilku. Aku tidak melarang Efraim mencintai ayahnya. Aku hanya tidak lagi mengorbankan diriku agar Yonas merasa menjadi suami yang baik. Ketika ia meminta kesempatan memperbaiki rumah tangga, aku berkata, "Perbaiki dulu dirimu yang selalu bersembunyi di belakang ayahmu." Ia menangis, tetapi kali ini tangisnya tidak mengikatku. Aku sudah terlalu lama hidup sebagai perempuan yang melunakkan diri agar laki-laki tidak pecah. Aku memisahkan arsip dusun sagu dari rumah Wenda, dan menyimpannya di lemari baru di rumah kecil dekat dusun ibuku. Bersama keluarga Kebarek dan beberapa mama-mama, aku membentuk kelompok sagu atas nama garis ibuku. Kami tidak sebesar sagu Yoboi rasa danau, tetapi setiap karung punya catatan jelas, setiap pembayaran punya tanda terima, setiap rapat punya salinan. Nama Wenda tidak kuhapus dari hidup Efraim, tetapi tidak lagi kutaruh di atas nama ibuku. Pada hari pertama kami mengeringkan sagu di tempat baru, Efraim duduk di bangku kecil, memperhatikan aku mengaduk papeda. Sendok kayu ibuku kini tergantung di dapur kecil itu, bukan di dapur koperasi Wenda, ujungnya tetap retak miring. 3 goresan danau di gagangnya semakin gelap karena sering disentuh. "Mama," kata Efraim, "boleh saya pegang?" Aku memberikan sendok itu kepadanya. Ia menyentuh goresan satu persatu. "Ini bukan sendok palsu." "Bukan. Ini punya nenek dari keluarga Mama." "Iya." Ia diam sebentar, lalu bertanya, "Kalau kakek datang, Mama marah?" Aku melihat ke arah danau. Angin menggerakkan daun sagu, pelan dan panjang, seperti napas orang tua yang sudah lelah. "Mama tidak mau hidup dari marah," kataku, "tapi Mama juga tidak mau hidup dari takut." Efraim mengangguk, mungkin belum mengerti semuanya. "Itu tidak apa-apa. Anak tidak harus memikul seluruh cerita orang dewasa. Ia hanya perlu tahu bahwa ibunya tidak mencampur sagu kotor, tidak memalsukan surat, tidak menjual tanah diam-diam, dan tidak hilang, meskipun satu keluarga pernah membuatnya berdiri sendirian di dekat karung basah." Beberapa orang berkata aku menang. Aku tidak pernah suka kata itu. Yang kembali kepadaku adalah anakku, arsipku, sebagian nama baikku, dan hak atas dusun sagu ibuku. Yang tidak kembali adalah rasa aman saat mendengar motor Yonas berhenti di depan rumah, rasa hormat polos kepada suara orang tua laki-laki, dan keyakinan bahwa keluarga selalu berarti tempat pulang. Pada malam-malam tertentu, ketika papeda mulai mengental dan sendok kayu bergerak pelan di tanganku, aku masih teringat para rumah Wenda, sendok tiruan, wajah Efraim yang takut, dan suara Bapak Yafet yang berkata perempuan yang cuma pegang sendok jangan pegang surat tanah. Sekarang aku tahu jawabannya. Perempuan yang memegang sendok juga boleh memegang surat, rekening, buku timbang, dan hak atas asalnya sendiri. Papeda memang harus diaduk pelan agar tidak menggumpal. Tetapi kesabaran seorang perempuan tidak boleh dipakai orang lain untuk mengikat hidupnya sampai tidak bisa bergerak.